Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari dari kejaran seorang psikopat. Di tengah kabut tebal yang menutupi pandangannya, muncullah sesosok bayangan pria yang datang perlahan menghampiri sang wanita. Melihat itu, sang wanita pun berkata, jika dirinya tak lagi mengetahui mana kawan serta lawan dan bertanya, apakah pria yang mendatanginya dari depan ketika sedang dikejar oleh sang psikopat adalah iblis ataukah malaikat. 구원자일까? 쉽게 숨어버린다. Entah apa yang terjadi sebab scene kemudian berpindah atau lebih tepatnya flashback ke 200 tahun yang lalu, di mana terlihat para warga sedang husu berdoa untuk meminta perlindungan dari sang iblis. Hingga tak lama datanglah pria misterius dengan mengenakan pakaian serba hitam. Sontak saja para warga yang melihat sosok pria misterius itu langsung berhamburan keluar karena ketakutan. Sebab pria misterius itu tak lain adalah iblis bungkulukan yang sangat ditakuti. Dan tak lama iblis itu pun membuka penutup wajahnya dan alangkah terkejutnya Aabrai. Sebab wajah sang iblis sekilas begitu mirip dengan Aabrai. Walaupun si iblis sangat ditakuti, tetapi ada seorang bocil perempuan yang tak takut. Bahkan dirinya berani melukai wajah si iblis sampai berdarah. Tetapi bukannya membalas, si iblis ini malah tersenyum lalu pergi begitu saja. Hingga dengan satu jentakan jarinya serta bersinarnya tato salib di tangannya, penampilan si iblis pun langsung berubah menjadi lebih kalem layaknya manusia pada zaman itu. Dimana dengan penampilan barunya itu, si iblis kemudian berkata, jika setiap manusia mempunyai 3 musuh, yang pertama adalah dirinya sendiri, yang kedua adalah dunia yang fana, serta yang terakhir yang ketiga tak lain adalah iblis yang selalu menggoda setiap saat. Sebagai contoh, si iblis lalu memperkenalkan dirinya kepada seorang nelayan yang hidupnya susah jika dirinya bernama Jun Gubon yang bisa merubah nasib si nelayan menjadi lebih baik jika mau membuat kontrak dengannya. Di mana kontrak yang dimaksud Guwon, si nelayan selama 10 tahun hidupnya akan berubah drastis. Dari awalnya susah untuk makan akan berubah menjadi seorang yang sukses. Tetapi setelah 10 tahun, Guwon akan kembali untuk mengambil jiwa sang nelayan. Yang mana mendengar itu, si nelayan tanpa pikir panjang malah langsung mengiyakan serta membuat kontrak dengan Guwon. Hingga tak lama ikan-ikan yang awalnya susah untuk didapatkan, kini seolah nyamperkan atau menghampiri sang nelayan. 선하지 못한 것은 욕망 때문인데. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana wanita yang kita lihat di scene awal terlihat sedang menghadiri acara penghargaan perusahaan yang ia kelola, di mana karena kecantikan yang dimilikinya, seorang pria yang merupakan karyawan perusahaan itu berusaha menggoda si wanita dengan memberikan kartu namanya. Sontak saja sang wanita itu pun dengan kejamnya menyuruh si pria untuk mikir, sebab dirinya merupakan direktur utama perusahaan tempatnya bekerja, di mana si wanita ini bernama Dodohi yang merupakan orang kepercayaan dari perusahaan ibu angkatnya. Usai menghadiri acara itu, Dodohi kemudian mendapatkan panggilan dari ibu angkatnya bernama Nyonya Ju, di mana Nyonya Ju yang mengetahui sifat Dodohi begitu dingin serta keras kepala terus berusaha membujuk Dodohi untuk mau melakukan kencan buta. Sampai Nyonya Ju ini harus berpura-pura sakit agar Dodohi mau melakukan kencan buta itu. Dodohi sendiri akhirnya mau menuruti perintah ibu angkatnya melakukan kencan buta dengan seorang pria di sebuah restoran. Scene lalu berpindah kembali kepada Guwon, di mana terlihat jika Guwon memiliki kehidupan abadi sebab dirinya tak menua sedikit pun setelah 200 tahun lamanya. Di mana Guwon tinggal di sebuah kastil yang di dalamnya dipenuhi jam, dan jam-jam itu menunjukkan orang yang telah membuat kontrak atau kesepakatan dengan Guwon. Hingga terlihatlah salah satu jam yang menunjukkan jika waktunya sudah habis, di mana seketika Guwon pun tersenyum dan langsung pergi untuk mengambil jiwa orang tersebut. Yang mana orang yang telah membuat kontrak dengan Guwon dan waktunya telah habis merupakan seorang ketua mafia yang kini hidupnya sedang di puncaknya sebab semua wilayah serta musuhnya telah ia taklukkan. Akan tetapi ketika melihat kedatangan Guwon, seketika si ketua mafia pun langsung lagi beri ketakutan karena ia mengetahui waktunya telah habis. Tak mau itu terjadi, si ketua mafia pun berusaha menyerang Guwon. Namun hanya dengan satu jentakan jari saja, si ketua mafia pun langsung oleng tersungkur ke lantai. Sambil menahan rasa sakitnya, si ketua mafia yang mengetahui ajalnya akan segera tiba kemudian bertanya dirinya nanti akan ditempatkan di mana. Guwon pun menjawab, jika tempat orang tamak seperti si ketua mafia adalah neraka. Hingga tak lama si ketua mafia pun menghembuskan napas terakhirnya, yang mana para bawahannya langsung berhamburan masuk untuk menolong si ketua mafia, dan tangan kanan si ketua mafia sekilas melihat Guwon yang pergi dari sana. Kembali kepada Dohi yang terlihat datang ke restoran tempat kencan butanya diadakan. Dengan wajah judesnya, Dohi kemudian mendatangi seorang pria yang sedang membaca koran dan tanpa pikir panjang langsung to the point jika kedatangannya hanya untuk membuat sang ibu angkat diam. Akan tetapi ketika teman kencan butanya menurunkan koran yang sedang ia baca, Dohi pun begitu terkesima melihat kegantengan pasangan kencan butanya yang tak lain adalah Guwon.
Guwon yang melihat Dohee berada di depannya langsung bertanya tujuan Dohee sekarang berada di hadapannya karena dirinya merasa tak memesan seorang tukang pijit. Dohee yang merasa belum pernah kalah dalam hal mengejek orang kemudian mengatakan jika tujuannya datang karena terpaksa sebab disuruh oleh yang di atas. Mendengar itu Guwon malah menyangka jika Dohee adalah utusan Tuhan untuk memberikan tugas kepadanya, yang padahal maksud perkataan Dohee menyebut yang di atas tak lain adalah Nyonya Ju. Hingga karena itu sikap Guwon kemudian berubah menjadi manis kepada Dohee. Begitupun dengan Dohee yang mau mendengarkan ocehan Guwon, di mana ternyata Dohee tak mengetahui jika Guwon bukanlah pasangan kencan butanya sebab orang yang telah membuat janji dengannya berada di restoran yang berbeda. Di mana setelah menyadari jika Dohee bukanlah utusan Tuhan dan hanya manusia biasa saja, Guwon pun lalu meminta Dohee untuk pergi karena telah mengganggu acara makannya. Dohee pun yang merasa waktunya sudah habis kemudian beranjak pergi, di mana ketika akan pergi gerombolan mafia yang tadi terlihat datang untuk membuat perhitungan dengan Guwon. Hingga tangan kanan si mafia menabrak seorang pelayan yang sedang membawa kue pesanan Guwon dan terlihat akan menimpa Dohee. Tetapi dengan sigap, Guwon kemudian datang untuk menyelamatkan kuenya dengan cara memegang tubuh Dohee agar tak terjatuh. Membuat Dohee langsung salting karena tak kuasa dipegang sedekat itu oleh Guwon. Bahkan Dohee semakin dibuat salting ketika Guwon berkata, "Syukurlah kau selamat." Membuat Dohee langsung izin ke kamar mandi karena tak mau terlihat ketika pipinya memerah. Yang padahal Guwon berkata seperti itu bukan kepada Dohee melainkan kepada kuenya. Di mana Guwon langsung bersiap memakan kuenya tanpa memperdulikan para mafia yang datang. Akan tetapi ketika akan menyantap kuenya, si kaki tangan mafia malah menghancurkan kue yang akan dimakan Guwon. Membuat Guwon naik pitam dan langsung meladeni para reng-rengan mafia. Dan dengan mudahnya Guwon berhasil mengalahkan semua mafia itu dengan memasukkan mereka ke dalam koran. Dengan perasaan yang masih kesal karena kuenya hancur, Guwon kembali didatangi oleh Dohee yang terlihat tersenyum sebab menyangka jika kue yang dipesan Guwon adalah kue ulang tahunnya yang jatuh hari ini. Tetapi Guwon dengan kejam berkata jika apa pentingnya ulang tahun Dohee untuknya. Membuat Dohee yang tadi tersenyum kembali jutek dan seketika langsung pergi meninggalkan Guwon. Dimana dengan perasaan yang masih kesal, Guwon lalu membebaskan para reng-rengan mafia tadi di dalam sebuah toilet. Sementara Dohee yang masih kesal dengan perkataan Guwon saat di mobil bersama sekretarisnya lalu menerangkan jika dirinya saat ini sedang berada di peperangan perebutan hak waris perusahaan Nyonya Ju bernama Mirai Group. Kita pun lalu diperlihatkan dengan anak-anak, menantu serta cucu dari Nyonya Ju. Dan anaknya pun masing-masing mengelola cabang perusahaan Mirai Group yang antara lain anak pertama ada anak laki-laki Nyonya Ju bernama Sokmin yang merupakan CEO Mirai Electronic dan istrinya bernama Sera yang merupakan direktur pelaksana Mirai Electronic serta cucu pertama Nyonya Ju bernama Doyung. Nyonya Ju pun mempunyai seorang anak perempuan bernama Soan yang merupakan CEO Mirai Apparel, di mana Soan mempunyai dua anak kembar yang masih bocil. Nyonya Ju pun mempunyai seorang keponakan yang penampilannya selalu acak-acakan bernama Jusok yang adalah CEO Mirai Investment. Tetapi Nyonya Ju seolah biasa saja kepada anak-anak serta cucu dan keponakannya dan malah terlihat begitu menyayangi Dohee walaupun Nyonya Ju bersikap sok jual mahal kepada Dohee. Setelah menerangkan semua itu, Dohee kemudian mendapatkan panggilan dari seseorang yang mengatakan jika orang tersebut memiliki sebuah informasi penting yang jika Dohee mengetahui informasi itu, maka Dohee akan langsung diangkat menjadi komisaris utama Mirai Group. Dohee yang seolah tak percaya malah menghari-harikan orang tersebut karena dirinya kini mendapatkan kabar jika Nyonya Ju sedang kritis. Dengan sangat hipoporose, Dohee pun langsung masuk ke ruangan Nona Ju dan langsung menangis serta memohon agar Nona Ju cepat sembuh. Akan tetapi ternyata Nyonya Ju sehat walafiat atau baik-baik saja dan hanya ngeprank Dohee karena hari ini adalah hari ulang tahun Dohee. Dari pembicaraan Dohee dan Nyonya Ju, walaupun sekilas mereka selalu bertengkar, tetapi bisa dilihat jika Nyonya Ju begitu menyayangi Dohee sepenuh hati. Itu bisa dilihat ketika dulu Dohee baru masuk kuliah, Nyonya Ju datang ke kampus Dohee dengan menggunakan mobil limosin serta memutuskan pacar Dohee karena wajah pacar Dohee sangatlah aneh. 걔는 관상이 영 아니었어. 뭔지는 알지? 문화상품권이 뭐야? Hingga tak lama sekretaris Dohee mengatakan jika pasangan kencan buta yang tadi Dohee temui ternyata salah orang. Membuat Dohee merasa malu karena telah bersikap sotoy di hadapan Guwon. Sedangkan Guwon yang notabene adalah iblis bungkelekan, dalam penyamarannya sebagai manusia dirinya mengelola yayasan kebudayaan tradisional yang selalu dibantu oleh dua orang bawahannya, yaitu Gayong yang memiliki keinginan untuk menjadi wanita satu-satunya untuk Guwon dan selalu cemburu berlebihan jika Guwon dekat dengan seorang wanita. Serta seorang lagi yang adalah si nelayan yang membuat kontrak dengan Guwon bernama Bakgyu. Scene lalu berpindah kepada si pria yang mencoba memberikan informasi kepada Dohee, di mana ketika sedang di toilet, dirinya tiba-tiba diserang oleh seseorang yang membuatnya langsung innalillahi.
Kembali kepada Dohi yang kini dirinya sedang berada di sebuah pantai untuk mengenang ibu dan ayahnya tanpa didampingi oleh sekretarisnya dan mengingat kembali kenangan indah yang ia lalui bersama ibu dan ayahnya dulu. Dan ketika Dohi akan pulang, Dohi pun memesan supir online untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi ketika di tengah jalan, Dohi merasa ada sesuatu yang aneh dengan supir tersebut, yang ternyata supir itu adalah si psikopat yang telah mempateni si pria yang akan memberikan informasi kepada Dohi dan sekarang tengah mengincar Dohi. Dohi yang memiliki kepintaran berhasil mengelabui psikopat itu dan langsung kabur dari sana. Sementara di tempat lain, Guwon yang sedang berada di sebuah gedung tinggi lalu menyadari jika dirinya mendapatkan mangsa empuk baru ketika merasakan ada seseorang yang sedang ketakutan. Dimana menurut Guwon, jika orang yang sedang ketakutan, maka biasanya orang tersebut akan mau membuat kontrak dengannya dan orang tersebut tak lain adalah Dohi. Hingga tak lama kita pun akhirnya mengerti scene yang ada di awal saat Dohi sedang berlari di tengah kabut karena dikejar oleh si pria psikopat yang berusaha mempateninya dan didatangi oleh Guwon. Melihat Guwon tiba-tiba ada di hadapannya, Dohi awalnya berpikir jika Guwon merupakan komplotan si pria psikopat yang sedang mengincarnya. Tetapi karena tak ada pilihan lain, Dohi pun mempercayakan instingnya agar bisa ditolong oleh Guwon. Dimana tentu saja Guwon yang notabene merupakan iblis bungkelekan menyodorkan sebuah perjanjian atau kontrak dengan Dohi jika ingin diselamatkan olehnya. Dohi yang tak punya pilihan lain langsung mengiyakan kontrak yang dikatakan Guwon. Dimana ketika Guwon sedang menghadapi si pria psikopat, Dohi kemudian berlari untuk bersembunyi. Di mana tak lama Guwon mendekat sambil menjulurkan tangannya tanda telah melakukan kontrak dengan Dohi. Yang mana tanpa Guwon sadari, tanda salib yang ada di tangannya tiba-tiba menyala. Hingga tak lama ternyata si pria psikopat masih selamat dan berusaha kembali mencelakai Dohi dengan menabrakkan mobilnya. Guwon yang melihat itu berusaha menggunakan kekuatannya. Akan tetapi untuk pertama kalinya kekuatan Guwon tidak keluar, membuat Guwon dengan terpaksa harus melompat bersama Dohi. Yang mana saat di dalam air, tanda salib di tangannya malah berpindah ke tangan Dohi. Bahkan kini Guwon yang notabene seorang iblis malah terlihat tak sadarkan diri sementara Dohi masih bisa sadar dan berusaha keluar dari dalam air. Tetapi melihat Guwon, Dohi malah kembali untuk menyelamatkan Guwon. Namun hal itu malah membuatnya bersama Guwon tenggelam di dalam air. 이 남자를 버려야 구원. Akan tetapi pada keesokan harinya ternyata Dohi masih selamat dan tersadar sudah berada di pinggir pantai dan melihat Guwon yang sudah ngajega sedari tadi. Guwon yang melihat tanda salibnya berada di tangan Dohi kemudian bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya serta siapakah Dohi sebenarnya. Cerita berlanjut dengan Dohi yang terbangun di rumah sakit, di mana ketika sadar Dohi mengingat mimpinya ketika sedang dalam air dan sekolebat melihat Guwon yang menunjukkan mata merahnya. Sekretaris Shin yang melihat Dohi ketakutan kemudian bertanya mengenai apa yang terjadi. Dohi pun menjawab jika dirinya telah bermimpi buruk. Akan tetapi tiba-tiba Dohi dikejutkan sebab di sampingnya sudah ada Guwon yang memperlihatkan sikap berbeda karena begitu perhatian kepada Dohi tak seperti sebelumnya. Membuat Dohi berpikir jika dirinya masih bermimpi. Tetapi melihat Guwon yang begitu nyata, Dohi pun langsung menoleh ke arah Sekretaris Shin untuk bertanya mengenai apa yang terjadi. Di mana Sekretaris Shin mengatakan jika dirinya mendapatkan panggilan dari Guwon ketika Dohi mengalami kecelakaan dan langsung membawanya ke rumah sakit. Sekretaris Shin yang melihat Guwon begitu perhatian kepada Dohi kemudian pergi untuk memberikan mereka waktu bersama. Hingga setelah Sekretaris Shin pergi, sifat asli Guwon pun kemudian kembali, membuat Dohi bertanya tujuan Guwon berada di sana. Guwon pun mengatakan jika dirinya kini tak baik-baik saja sebab telah kehilangan sesuatu yang berharga miliknya. Tetapi perkataan Guwon dihari-harikan oleh Dohi sebab perhatiannya tertuju kepada tangannya yang kini memiliki tanda salib. Merasa itu adalah stiker tempel, Dohi pun mencoba menghapusnya sebab merasa jika tanda tato itu sangatlah jelek. Membuat Guwon emosi sebab tanda itu merupakan kekuatan miliknya. Dohi yang masih merasa tak mengerti kemudian kembali mengingat kejadian kemarin dan malah menyimpulkan jika tanda tato salib yang berada di lengannya ia buat ketika tak sadar karena abuk. Dan Dohi yang merasa tato itu jelek kemudian mengatakan akan segera menghapus tanda tato itu menggunakan laser. Membuat Guwon bereaksi dengan mencegah tindakan Dohi dengan mengatakan jika tato itu miliknya yang entah mengapa bisa berpindah ke tangan Dohi. Dohi yang mendengarnya malah berpikir jika Guwon hanya halu dan karena tangannya dipegang oleh Guwon, Dohi pun meminta kepada Guwon untuk melepaskan tangannya. Tetapi Guwon malah tak mengindahkan hal itu hingga membuat Dohi marah dan mencoba menampar Guwon. Tetapi tamparan itu terhenti sebab Guwon bisa menggunakan kekuatannya kembali jika menyentuh
menyentuh tangan Dohi. Tetapi ketika Guwon melepaskan tangan Dohi, kekuatannya kembali hilang membuat tamparan Dohi yang tadi terhenti kini langsung meluncur tepat ke wajah mulus Guwon. Walaupun merasa kesakitan karena tamparan Dohi, tetapi kini Guwon mengerti jika kekuatannya tidak hilang, melainkan berpindah kepada Dohi dan cara menggunakannya yaitu dirinya harus menyentuh tangan Dohi. Setelah itu Guwon dan Dohi kembali beradu bacot memperdebatkan mengenai kejadian kemarin malam sebab keduanya merasa yang telah menyelamatkan masing-masing, di mana Guwon merasa dialah yang telah menyelamatkan Dohi dari si pria psikopat, sementara Dohi merasa dialah yang menyelamatkan Guwon ketika berada di dalam air. Hingga tak lama sekretaris Shin bersama para dokter datang, membuat Guwon kembali bersikap lembut kepada Dohi. Namun tiba-tiba ponsel milik Guwon berdering yang mana itu merupakan alarm untuk menunjukkan jika ada manusia yang telah habis kontraknya. Untuk itu Guwon pun bergegas kembali ke tempat tinggalnya, tetapi sebelum menemui manusia yang telah habis kontrak, Guwon melihat jika Bokyu pembantunya sedang membaca buku rahasia miliknya yang di dalamnya tertulis panduan serta pekerjaan yang harus Guwon lakukan sebagai seorang iblis. Merasa buku itu sangatlah rahasia, Guwon kemudian mengambil buku itu dan memperingatkan Bokyu agar tak lagi membaca buku itu. Tetapi karena Bokyu sebelumnya telah membaca buku itu sebagian, membuat Bokyu penasaran dengan satu peraturan di mana jika Guwon tak mendapatkan manusia yang mau membuat kontrak dengannya, maka Guwon akan lenyap terbakar. Tetapi Guwon tak menjawab pertanyaan itu dan malah menyuruh Bokyu untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari informasi sedetail mungkin mengenai Dodohi. Bokyu yang merasa heran mengenai sikap Guwon yang tak seperti biasanya, kemudian mencoba sesuatu, yaitu menyiram Guwon dengan air. Guwon yang melihat itu berusaha menjentikan jarinya untuk menghentikan air yang disiramkan padanya. Tetapi hal itu sia-sia sebab kekuatannya sudah tak ada. Melihat itu membuat Bokyu panik sebab menyadari jika tuannya kini telah kehilangan kekuatannya dan malah bersikap berlebihan dengan berkata jika kini tuannya akan lenyap karena tak bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat kontrak dengan manusia atau mengambil kontrak dari manusia yang telah habis waktunya. Merasa terhina dengan perkataan Bokyu, Guwon pun kemudian berkata jika dirinya tetap akan bisa menjalankan pekerjaannya seperti biasa dan akan memperlihatkan hal itu dengan mendatangi seorang manusia yang telah habis kontraknya hari ini. Walaupun tentu perkataan Guwon tak dipercayai oleh Bokyu sebab ia mengetahui jika tuannya Guwon tak pernah bisa melakukan sesuatu tanpa kekuatannya. Di mana apa yang ditakutkan Bokyu terbukti sebab ketika Guwon datang kepada manusia yang telah habis kontraknya, orang tersebut tentu saja menolak permintaan Guwon untuk mau diambil jiwanya dengan menyuruh reng-rengan temannya yang adalah para pegulat untuk menghadang Guwon. Guwon yang tak memiliki kekuatan mencoba melawan para pegulat itu dengan tangan kosong. Tetapi karena kalah jumlah serta kekuatannya sudah tak ada, Guwon pun malah hampir babak belur. Hingga ketika jumlah para pegulat itu semakin bertambah, Guwon pun dengan terpaksa mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu memperlihatkan jari tengah serta langsung mampret kabur dari sana. Di sisi lain Dohi yang baru saja keluar dari rumah sakit terlihat sudah bersiap kembali untuk bekerja sebab kini perusahaan yang ia kelola sedang mengalami penurunan saham akibat sebuah artikel hoak yang ditulis seseorang. Tetapi sebelum pergi, Dohi kembali mengingat kejadian kemarin ketika si pria psikopat mengatakan alasan dirinya mengincar Dohi karena berhubungan dengan Nyonya Ju. Untuk itu Dohi sebelum ke kantor meminta sekretaris Shin agar pergi terlebih dahulu ke rumah sakit menemui Nyonya Ju. Namun Shin kemudian diperlihatkan dengan sosok si pria psikopat yang ternyata dirinya ketika melakukan penyerangan kepada Dohi menggunakan sebuah topeng yang mana hal itu tak disadari oleh Dohi dan juga Guwon sebab kini si pria psikopat tengah menjadikan Dohi sebagai target utamanya. Kembali kepada Dohi yang sudah tiba di rumah sakit, dimana karena kebetulan Nyonya Ju keluar dari rumah sakit hari ini, Dohi pun sekalian mengantar Nyonya Ju. Dimana setibanya di rumah, Nyonya Ju ini malah kembali beraktivitas dengan langsung mengurus bunga-bunga miliknya. Melihat itu, Dohi menawarkan diri untuk membantu Nyonya Ju, tetapi Nyonya Ju menolak bantuan Dohi. Dohi pun kemudian menanyakan, apakah Nyonya Ju memiliki rahasia yang telah diceritakan kepadanya selama ini? Mendengar itu, ekspresi Nyonya Ju seketika berubah. Tetapi Nyonya Ju berkata kepada Dohi, jika tak ada rahasia yang ia sembunyikan dari Dohi. Mendengar itu, Dohi pun merasa lega. Hingga tak lama, Juso keponakan Nyonya Ju datang untuk melaporkan keuntungan perusahaan Mirai Investment yang ia kelola. Melihat Juso, Nyonya Ju malah terpikirkan sesuatu, yaitu menjodohkannya dengan Dohi. Yang tentu saja Dohi malah tersenyum karena merasa jika hal itu tidaklah mungkin walaupun dirinya bersama Jusok tak memiliki ikatan darah. Namun berbeda dengan Jusok, di mana mendengar perkataan Nyonya Ju bibinya, Jusok seolah sangat senang sebab terlihat jika Jusok memiliki perasaan kepada Dohi. Bahkan ketika
ketika Dohee mengajaknya untuk pergi ke kantor bersama, Jusok terlihat begitu senang serta sampai berbohong dengan mengaku datang ke rumah bibinya menggunakan taksi. Tetapi Jusok dibuat kecewa karena tak bisa dekat dengan Dohee sebab Dohee malah duduk di belakang sementara dirinya menjadi supir menggantikan sekretaris Shin yang sedang ada kerjaan. Sementara itu Guwon yang sedang galau karena tak bisa mengambil jiwa manusia yang telah habis kontrak terlihat dengan seksama membaca seluruh buku rahasianya untuk melihat apakah ada cara agar kekuatannya bisa kembali. Namun Guwon dibuat kecewa sebab di buku itu sama sekali tak tertulis apapun mengenai cara mengembalikan kekuatannya. Untuk itu Guwon pun langsung menghubungi Bokyu untuk menanyakan informasi mengenai Dohee, di mana Bokyu mengatakan jika Dohee merupakan seorang perempuan yang dijuluki sebagai iblis kecil oleh para pekerjanya karena ia selalu menginginkan hasil sempurna. Dohee pun ternyata memiliki kecerdasan yang sangat tinggi sebab ketika sekolah dan juga kuliah Dohee selalu mendapatkan nilai terbaik dan di usia mudanya Dohee berhasil membuat sebuah perusahaan yang diakuisisi oleh Nyonya Ju. Dan yang paling terpenting, Dohee pernah mengalami sebuah insiden kelam dalam hidupnya ketika di hari ulang tahun yang ke-11 Dohee harus kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan lalu lintas. Di mana mendengar itu semua Guwon yang tak memiliki pilihan lain kemudian memutuskan untuk menggunakan keahliannya, yaitu memikat hati manusia dan kini targetnya adalah Dohee. Yang mana Dohee sendiri kini terlihat sedang menemui Suan, anak perempuan Nyonya Ju, di mana tujuan Dohee menemui Suan karena berkat informannya dirinya mengetahui jika orang yang menulis artikel hoak mengenai perusahaannya adalah suruhan Suan. Tentu saja Suan awalnya tak mengakui hal itu, tetapi ketika Dohee memperlihatkan foto aib Suan ketika sedang berselingkuh, seketika Suan pun langsung panik dan meminta Dohee agar tak memperlihatkan foto itu kepada ibunya serta media sebab hal itu akan menjatuhkan saham perusahaannya. Dohee yang mendengar itu hanya tersenyum kemudian meminta Suan untuk melakukan apa yang dirinya minta. Hingga sebelum pergi dari tempat Suan, Dohee pun mendapatkan panggilan dari Guwon yang memintanya untuk bertemu dengan alasan dirinya tak bisa melakukan apapun akibat kecelakaan yang dialami ketika menyelamatkan Dohee, membuat Dohee mau tak mau mengiyakan ajakan Guwon. Sementara di tempat berbeda, Nyonya Ju yang sedang melakukan pengakuan dosa di sebuah gereja kemudian mengatakan jika dirinya telah melakukan kesalahan yang tak mungkin dimaafkan oleh seseorang yang sangat berharga baginya. Entah apa maksud Nyonya Ju, tetapi sekilas Nyonya Ju mengingat ketika kecelakaan terjadi yang membuat lututnya terluka. Di sisi lain kita lalu diperlihatkan dengan Bokyu yang merasa jika Guwon sudah menggoda seseorang maka hal itu sangat jarang gagal, seperti dirinya yang sudah terperdaya 2 kali oleh Guwon. Kita lalu diperlihatkan kenapa Bokyu bisa menjadi pembantu Guwon, sebab di kehidupan keduanya menjadi manusia dirinya kembali didatangi oleh Guwon yang menawarkan kontrak agar restoran miliknya bisa laku. Dimana ketika akan mentandatangani kontrak itu Bokyu tiba-tiba teringat dengan masa lalu yang didatangi persis oleh Guwon dan mengalami siksaan sesudah kontraknya berakhir, dan dari situlah dirinya menjadi pelayan Guwon sampai saat ini. Tetapi Bokyu tak menyangka jika perkataannya mengenai Guwon yang kehilangan kekuatan dan kini sedang mendekati Dohee didengar oleh Gayong yang seketika Gayong yang sangat terobsesi kepada Guwon begitu marah kembali kepada Dohee yang sedang menunggu Guwon, di mana dirinya kembali dibuat terpesona ketika melihat Guwon yang begitu tampan berjalan perlahan ke arahnya. Tetapi menyadari Guwon yang merupakan orang yang sangat menyebalkan, Dohee pun menanyakan maksud tujuan Guwon ingin menemuinya. Di mana Guwon tak banyak bacot, ia pun langsung memegang tangan Dohee, membuat Dohee kembali kehilangan akalnya karena terpesona oleh Guwon. Di mana niat Dohee yang hanya akan sebentar menemui Guwon, ia malah mau diajak pergi oleh Guwon yang mana Guwon ternyata berniat memanfaatkan Dohee untuk mengambil jiwa si pegulat tadi yang gagal ia lakukan. Dengan kembalinya kekuatannya, Guwon kemudian menghampiri si pegulat tadi yang sedang berada di pinggir jalan bersama teman-temannya, dan dengan satu gerakan tangan, Guwon pun langsung membuat si pegulat tadi tilar dunia. 새끼 저거 정신승리론가? Dohee yang tak mengetahui apa yang dilakukan Guwon kemudian menanyakan hal itu. Namun Guwon mengatakan jika si pegulat tadi merupakan temannya, membuat Dohee bete karena Guwon malah membawanya berkeliling. Di mana Guwon kemudian mengatakan jika dirinya memiliki tempat yang ingin ia tuju bersama Dohee. Dan setibanya di tempat itu, Dohee dibuat tak karuan sebab tempat itu merupakan tempat bagi orang-orang yang biasa melakukan indihoi di dalam mobil. Membuat Dohee berpikir jika Guwon akan mengajaknya melakukan indihoi. Tetapi Guwon kemudian keluar dari mobil dan mengatakan jika tujuannya datang karena ingin melihat Sungai Han bersama Dohee, membuat Dohee gugup sebab tiba-tiba Guwon mendekatkan wajahnya seolah akan mencumainya.
Namun ternyata apa yang dipikirkan Dohi salah, sebab Guan malah ngajebur ke dalam sungai sambil membawanya, di mana tujuan Guan melakukan itu karena ia ingin mencoba apakah kekuatannya bisa kembali kepadanya atau tidak. Tetapi ternyata hal itu tak bekerja dan kini Guan malah melihat Dohi yang menangis diperlakukan seperti itu oleh Guan. Bahkan Dohi begitu marah sebab dirinya merasa dipermainkan oleh Guan setelah sebelumnya hampir mengalami kejadian buruk. Guan yang melihat Dohi menangis serta marah kepadanya tak berkata apa-apa dan kini perasaannya pun malah gelisah. Scene kemudian berpindah kepada si pria psikopat yang terlihat menaruh ponsel milik si pria yang telah ia pateni di sebuah loker, di mana tak lama seseorang yang tak diperlihatkan wajahnya mengambil ponsel itu yang kemungkinan orang inilah yang menyuruh si pria psikopat untuk mengincar Dohi. Entah siapakah sosok si pria ini, namun yang jelas kini Gayong terlihat sudah mengetahui jika wanita yang Guan incar adalah Dohi, dan dari ekspresi wajahnya menandakan jika Gayong begitu membenci Dohi. Tetapi tak hanya itu saja, diperlihatkan juga Sokmin, anak laki-laki Nyonya Ju yang dari penampilannya kemungkinan dirinya pun mengincar Dohi. Begitu pula dengan Sung Ho, cucu Nyonya Ju, di mana wajahnya tak sesuai dengan sikapnya yang sangat arogan. Bahkan Suan, anak perempuan Nyonya Ju, terlihat begitu membenci Dohi sampai dirinya pun berkata bahwa ia akan mempateni Dohi. Jusok yang tadi terlihat begitu baik kepada Dohi, tetapi dirinya pun diperlihatkan bisa saja merupakan orang yang mengincar Dohi. Dan entah siapakah dari mereka yang merupakan orang yang sedang mengincar Dohi, serta kemungkinan salah satu di antara mereka adalah sosok antagonis sesungguhnya. Wallahu alam bisawab. Sebab setelah memperlihatkan kemungkinan jika nama-nama yang disebutkan di atas merupakan sosok antagonis yang mengincar Dohi, tak berselang lama dari itu ketika Dohi yang sedang menyeberang dan juga melamun setelah merasa dipermainkan oleh Guon, tiba-tiba seorang pengendara motor kedapatan mengincar Dohi dengan berusaha menyiramkan cairan jahat. Untung saja hal itu tak melukai Dohi sebab sang iblis Guon kembali menyelamatkan Dohi dengan cara mengorbankan tubuhnya. 닥치기에 들어온 이 남자, 나의 구원. Membuat Dohi meyakini jika Guon bukanlah manusia biasa dan kemudian bertanya siapakah Guon sebenarnya. Dengan kalem Guon pun menjawab jika dirinya merupakan makhluk yang selalu dipanggil oleh manusia dengan sebutan iblis. Setelah kejadian itu, Dohi yang masih kebingungan dengan situasi aneh yang ia hadapi terlihat mendatangi kepolisian untuk melaporkan kejadian tadi yang hampir membuatnya celaka. Di mana Guon yang sedang menunggu Dohi tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang terlihat caludi atau kusam yang berkata kepada Guon jika nyawanya kini cukup mudah untuk direnggut. Guon yang tak tahu siapa sebenarnya wanita itu hanya mengacuhkannya dan lekas pergi meninggalkan kantor polisi tersebut bersama Dohi. Hingga saat di jalan mereka kembali melanjutkan pembicaraan mengenai identitas Guon yang seorang iblis, yang mana hal tersebut sama sekali tak membuat Dohi ketakutan sedikit pun dan malah membandingkan Guon dengan seorang Pokemon, serta Dohi malah tak memperdulikan siapa Guon sebab menurutnya yang terpenting adalah kekuatan goib Guon yang bisa membantunya. Mendengar itu tentu saja Guon menggeleng-gelengkan kepalanya sebab dirinya baru pertama kali bertemu dengan seorang wanita yang tak takut bahkan malah menginginkan Guon menjadi pengawalnya, yang mana seketika Guon pun menolak tawaran Dohi untuk menjadi pengawalnya dan langsung pergi meninggalkan Dohi setelah mengantarkan Dohi ke rumahnya. Hingga saat di rumah Guon kembali dibuat jengkel di mana Dohi terus mengirimnya pesan agar mau menjadi pengawalnya dengan mengancam jika Guon tak mau maka Dohi akan menghapus tato yang merupakan sumber kekuatan Guon dengan laser. Awalnya Guon tak mau memperdulikan hal tersebut, akan tetapi tangannya tiba-tiba terbakar membuat kedua bawahannya yang melihat itu seketika panik sebab hal tersebut baru pertama kali dialami oleh Guon. Guon yang merasa apa yang ia alami saat ini berkaitan dengan kekuatannya yang pindah serta belum melakukan kontrak dengan manusia, ia pun langsung menghubungi Dohi dan mengajaknya bertemu. Dan pada akhirnya Guon pun mengiyakan tawaran Dohi untuk menjadi pengawalnya, yang hal itu tentu membuat Dohi sedikit curiga sebab sebelumnya Guon tak mau menerima tawarannya. Dimana setelah diterima Guon pun langsung menggenggam tangan Dohi dan dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk berteleportasi ke sebuah gedung untuk mencari manusia yang sedang kesulitan agar mau menjalin kontrak dengannya. Lalu ditemukanlah seorang ibu-ibu yang sedang mengkhawatirkan kondisi anaknya, di mana Guon pun memujuk si ibu agar mau menjalin kontrak jika ingin menyelamatkan anaknya dengan syarat si ibu akan masuk neraka setelah 10 tahun. Dan saking ingin melihat anaknya sehat, syarat tersebut pun tanpa dipikirkan si ibu langsung ia terima. Dohi yang melihat cara kerja iblis seperti itu merasa jika apa yang dilakukan Guon begitu tak manusiawi karena begitu tega memanfaatkan manusia demi kehidupan dirinya sendiri. Karena berbeda pandangan membuat keduanya ribut dan kembali berpisah. 다음 바라는 넌 어떻게 돼? 나도 가혹하지만 정말 악마가 많네. 표적하게 보는지 모르겠지만
Guwon yang merasa apa yang ia lakukan adalah sebuah kebenaran, terlihat mendatangi rumah sakit tempat si ibu yang tadi membuat kontrak dengannya dan bertemu dengan anak yang tadi terbaring sakit kini sudah sembuh. Guwon yang merasa semua itu dikarenakan perbuatannya kemudian bertanya kepada anak itu mengenai harapannya, di mana si anak tersebut bukanlah menginginkan kesembuhan, melainkan ingin melihat ayah dan ibunya tak menderita karena penyakitnya. Mendengar itu, Guwon pun merasa apa yang dikatakan Dohi tak sepenuhnya salah. Sementara Dohi yang sedang makan bersama koleganya melihat si ibu dan anaknya yang kini begitu bahagia karena kesembuhannya, dirinya pun menyadari jika Guwon pun tak sepenuhnya salah sebab bisa membantu orang dengan kontraknya. Hal tersebut pun membuat Dohi kepikiran di mana ketika dirinya turun dari mobil, Guwon dengan manis sudah menantinya. Dimana setelah itu Dohi membawa Guwon kepada Nyonya Ju untuk diperkenalkan. Akan tetapi Dohi terkejut sebab Nyonya Ju sudah meninggal. Dohi yang tak mau hal itu terjadi meminta Guwon untuk menghidupkan kembali Nyonya Ju. Tetapi Guwon mengatakan jika kekuatannya tak bisa digunakan untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Mendengar itu membuat Dohi seketika menangis karena tak menyangka jika Nyonya Ju akan meninggalkannya begitu cepat. Hingga ketika acara pemakaman Nyonya Ju diadakan, Guwon sedikit merasa heran sebab anak-anak dan juga cucu Nyonya Ju tak terlihat ada yang bersedih, bahkan mereka malah sibuk membicarakan masalah warisan yang akan mereka dapatkan sepeninggalnya Nyonya Ju. Hal itu pun disadari oleh Dohi yang kemudian pergi ke tempat Nyonya Ju yang selalu menghabiskan waktunya untuk kembali mengingat kenangannya bersama Nyonya Ju. Hingga Dohi didatangi oleh Dogyung cucu Nyonya Ju yang malah bersikap arogan dengan berkata jika dirinya malah merasa senang dengan kematian neneknya sebab tak lama lagi dirinya akan mendapatkan apa yang seharusnya jadi miliknya. Dohi yang mendengar itu tentu saja emosi, hingga datanglah Guwon yang seketika membuat Dogyung langsung pergi. Tak lama dari itu seluruh keluarga Nyonya Ju termasuk Dohi berkumpul untuk mendengar hasil penyelidikan kepolisian mengenai penyebab kematian Nyonya Ju, di mana menurut petugas polisi penyebab kematian Nyonya Ju dikarenakan obat yang selalu Nyonya Ju minum salah diberikan oleh dokter. Mendengar itu Dohi kemudian teringat dengan si pekerja yang sebelumnya pernah menghubunginya yang kini telah meninggal pula. Tetapi mendengar itu semua anak-anak Nyonya Ju malah menyuruh petugas polisi menutup kasus itu dikarenakan jika berita itu tersebar maka saham milik mereka akan turun. Dohi yang mendengarnya kemudian menyadari jika orang yang telah menukarkan obat Nyonya Ju adalah salah satu anak Nyonya Ju sendiri. Untuk itu dirinya pun langsung menghampiri media dan mencoba mengatakan mengenai penyebab kematian Nyonya Ju. Tetapi karena sekarang semua itu bertepatan dengan pengumuman ahli waris yang telah diwariskan Nyonya Ju, semua media seolah tak acuh dengan perkataan Dohi. Namun tak disangka pengacara Nyonya Ju mengatakan jika orang yang akan mewarisi seluruh anak perusahaan grup Mirai milik Nyonya Ju tak lain adalah Dodohi. Dengan syarat Dodohi harus segera memiliki suami dalam kurun waktu 1 tahun. Mendengar itu seluruh anak serta cucu Nyonya Ju terkejut karena tak menyangka jika Dodohi yang hanya anak pungut sekarang malah ditunjuk untuk mewarisi semua kekayaannya. Begitupun dengan Dodohi yang terlihat berkaca-kaca serta tak bisa berkata-kata atas wasiat dari Nyonya Ju. Tetapi karena Dodohi ingin mengungkap dalam kematian Nyonya Ju, Dodohi pun langsung menerima syarat tersebut serta langsung menghampiri Guwon di hadapan semua orang untuk mengajak Guwon menikah. Namun tanpa diduga Guwon dengan tiisnya malah menolak ajakan menikah Dodohi. Membuat Dodohi tak bisa berkata apa-apa dan langsung pergi dari sana. Sementara itu sesudah acara tadi selesai, Nok Sun Min beserta adiknya No Sun Ah dan juga istrinya Kim Sera terlihat mendiskusikan sesuatu untuk merebut hak waris. Begitupun dengan Do Gyung yang terlihat memiliki niat jahat kepada Dodohi. Sementara Dodohi sendiri kini sedang berbincang dengan Sok Hun keponakan Nyonya Ju yang selalu mendukungnya untuk bertanya mengenai rencana Dodohi yang tiba-tiba mengajak Guwon si orang asing untuk menikah. Dohi pun menjawab jika alasannya melakukan itu karena ingin mengetahui siapa dalang yang telah membuat Nyonya Ju meninggal dan dirinya berjanji akan melakukan apapun untuk mengetahui kebenaran itu. Hingga tak lama dari itu Dohi dibuat murka ketika melihat berita mengenai dirinya yang ditolak mentah-mentah oleh Guwon. Sementara Guwon sendiri ketika di kediamannya didatangi oleh Gayong, wanita bawahannya dengan membawa pedang karena tak terima tuanya dilamar oleh Dohi. Membuat Guwon langsung mencari alasan untuk kabur hingga kebetulan Dohi menghubungi Guwon yang menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat di mana Dohi ingin melakukan protes. Kenapa Guwon malah memperlakukannya di hadapan umum yang sekarang citranya jelek karena ditolak mentah-mentah oleh Guwon. Guwon yang mendengarnya hanya tersenyum lalu berkata jika dirinya memang tak mau menikah dengan Dodohi walaupun itu hanya untuk urusan bisnis, dan mengatakan tak akan mau menjadi suami Dohi walaupun manusia yang tersisa tinggal Dohi seorang. Membuat Dohi kembali dibuat malu dan langsung pergi. Tetapi Guwon yang khawatir kepada Dohi tetap mengantarkan Dohi pulang ke rumahnya walaupun di mobil Dohi terlihat bete dan malah tertidur.
않기는. Saat di rumah ketika tertidur, Gwon kini malah memimpikan dirinya ketika masih menjadi manusia, membuatnya kebingungan sebab hal itu baru pertama kali Gwon alami setelah ratusan tahun menjadi iblis. Hingga ketika berdiskusi dengan Bokyu bawahannya, Bokyu malah mengatakan kemungkinan hal itu terjadi sebab Gwon sekarang tak ada bedanya dengan manusia, bahkan kerut wajah Gwon yang tak pernah terlihat kini mulai nampak, membuat Gwon panik hingga ketika bertemu dengan Dohi, dirinya pun meminta tangan Dohi untuk ia genggam karena merasa jika itu ia lakukan akan membuatnya tetap menjadi iblis sebab kekuatannya kini berada di tangan Dohi, lebih tepatnya seperti handphone yang dicas. Tetapi Dohi yang sedang bad mood menolak keinginan Gwon dengan beralasan jika dirinya tak mau orang lain salah paham ketika melihat pria yang menolaknya mentah-mentah malah menggenggam tangannya, apalagi alasan Gwon menggenggam tangannya dikarenakan Gwon tak mau terlihat tua. Hingga saat di kantor, sekretaris Shin memberitahukan jika video yang Dohi minta mengenai rekaman CCTV yang menunjukkan sebelum kematian Nyonya Ju telah dirinya dapatkan. Hingga setelah menganalisanya, Dodohi pun meminta kepada Gwon untuk menggunakan kekuatannya agar bisa datang ke sebuah tempat yang ada di video itu. Tetapi Gwon pun menolak, hingga Dohi pun dengan terpaksa mengiming-imingi Gwon jika mau menuruti keinginannya sekarang maka Gwon boleh memegang tangannya kapanpun. Mendengar itu, Gwon pun dengan semangat langsung memegang tangan Dohi untuk menggunakan kekuatannya. Akan tetapi percobaan pertama malah gagal, membuat Dohi kembali menyepelekan Gwon dan membuat Gwon kesal. Hingga ketika mencoba kembali menggunakan kekuatannya, mereka malah berteleportasi keluar gedung, membuat Dohi kembali menyepelekan Gwon karena tak bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Gwon yang merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirinya meminta kepada Dohi untuk mengisi daya dengan cara menggenggam tangannya. Tetapi hal itu membuat Dohi marah sebab kini Gwon malah menganggapnya sebagai power bank yang hanya diperlukan ketika keadaan mendesak. Di mana hal itu membuat mereka kembali adu regeng dan kembali berpisah, yang mana ketika Gwon sedang berjalan seorang diri, tanpa diduga gerombolan mafia yang pernah Gwon kerjai berdatangan untuk membuat perhitungan. Gwon yang menyadari itu awalnya mencoba menggertak para gerombolan mafia, tetapi gertakannya tak berhasil dan membuatnya terpaksa menggunakan jurus terakhir yaitu kabur. Namun karena wilayah itu merupakan daerah kekuasaan gerombolan mafia, Gwon pun berhasil terkepung dan mendapatkan habekan benda tumpul yang seketika membuatnya terluka. Gwon yang menyadari dirinya kini tak bisa melakukan apapun, hanya bisa pasrah. Hingga tak diduga Dodohi tiba-tiba datang yang langsung mencoba membantu Gwon. Melihat hal itu, Gwon pun langsung memegang tangan Dodohi dan dengan sekejap langsung menyembuhkan lukanya serta kembali menggunakan kekuatannya untuk membalas para gerombolan mafia dengan cara berdansa bersama Dohi. Namun setelah itu Gwon merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu jantungnya serasa deg-degan disertai si Johnny ikut menegang, membuat Gwon pun salah tingkah dan langsung bersikap cuek setelah mengantar Dodohi ke rumahnya. Dimana ketika di kediamannya Gwon terus merasa jika apa yang ia rasakan saat ini merupakan hal yang tak mungkin, sebab merasa jika iblis superior sepertinya tak mungkin jatuh cinta dengan manusia seperti Dodohi. Hingga Gwon pun merasa apa yang ia rasakan saat ini dikarenakan kehilangan kekuatan iblisnya. Sementara Dodohi sendiri yang merasa tak memiliki salah tetapi dicuekan oleh Gwon membuatnya tak bisa tidur, dan untuk itu Dohi pun malah datang ke kediaman Gwon tanpa memberitahukan hal itu sebelumnya. Dimana ketika Dohi sedang melihat-lihat kediaman Gwon, Dohi pun melihat sebuah pemandangan aduhai tatkala melihat otot-otot jebret milik Gwon yang terpampang jelas di hadapannya. Hingga Gayong yang melihat kedatangan Dohi tiba-tiba nimbrung karena cemburu kepada Dohi. Namun Gwon berhasil menyuruhnya pergi, dan setelah itu Gwon pun menanyakan alasan Dohi yang datang ke kediamannya sebab merasa kedatangan Dohi hanya mengganggu saja. Dohi yang mendengar perkataan Gwon kembali dibuat kesal, di mana Dohi pun kembali pergi dan merasa kedatangannya ke sana hanya buang-buang waktu saja. Yang mana walaupun Gwon bersikap dingin, tetapi di belakang Dodohi dirinya bersikap perhatian dengan menyuruh Bokyu bawahannya untuk memastikan Dodohi selamat sampai ke rumahnya. Dimana keesokan harinya Gwon seperti biasa melakukan tugasnya yaitu mengawal Dodohi, yang mana kini keduanya bersikap canggung karena kejadian kemarin. Dimana Gwon yang mencoba bersikap cuek kepada Dodohi malah merasakan perasaan cemburu ketika Dodohi berbincang dengan sangat nyaman bersama Sukhun, dan kembali merasakan kecemburuan ketika Dodohi melakukan kencan buta dengan seorang pria yang sangat aneh. Kesal dengan itu, Gwon menggunakan sedikit kekuatannya untuk mengerjai teman kencan buta Dodohi dengan cara mencapitkan lobster ke mulutnya.
Dodohi yang mengetahui perbuatan Guwon kemudian menanyakan alasan Guwon melakukan itu. Tetapi Guwon malah diam, membuat Dodohi kesal. Hingga Guwon dengan sedikit emosi kemudian meraih tangan Dohi untuk menggunakan kekuatannya, yaitu mendatangi para gerombolan mafia karena merasa jika Jungsun ketua mafia saat ini mengetahui siapakah identitas orang yang mencoba menyerang Dodohi. Tetapi hal itu ditentang oleh Dodohi karena Guwon menggunakan kekuatannya untuk melukai Jungsun. Dodohi yang tak mengerti kenapa Guwon melakukan itu kemudian bertanya kenapa Guwon sampai melakukan tindakan seperti itu. Guwon pun dengan bergebu-gebu mengatakan jika semua masalah yang kini menimpanya dikarenakan kehadiran Dodohi. Mendengar itu Dodohi merasa hancur karena di dalam hatinya yang terdalam Dodohi sudah berharap jika Guwon menyukainya. Dimana ketika mereka berpisah, Dodohi yang pulang seorang diri tanpa diduga si psikopat borok ternyata membuntutinya, dan ketika Dohi sedang sendiri dirinya pun mendengar suara musik dan langsung disergap. Dimana ketika terbangun Dodohi sudah diikat di atas gedung yang akan dijatuhkan, yang mana ketika Dohi akan terjatuh tiba-tiba Kakanda Guwon kembali menolongnya. Namun tanpa diduga si psikopat borok kembali datang untuk menyerang Guwon hingga membuatnya terjatuh. Untung saja Guwon langsung menggunakan kekuatannya untuk berteleportasi ke tempat aman, dimana Guwon ketika melihat Dodohi menangis karena ketakutan, dirinya pun di dalam hatinya merasakan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Setelah itu Dohi dan juga Guwon dibantu oleh Sukhun yang datang ke sana mencoba menganalisa rekaman CCTV untuk melihat wajah si psikopat borok. Tetapi karena si psikopat borok itu menggunakan topeng, Guwon pun tak bisa menggunakan kekuatannya untuk menemukan tempat persembunyian si psikopat borok. Hingga setelah itu Dodohi yang masih mengalami trauma dan ketakutan kemudian didatangi oleh Sukhun yang mengajak Dodohi untuk menikah dengannya dan berjanji akan menjaga Dodohi agar kejadian tadi tak terulang. Mendengar itu Dodohi terkejut karena tak menyangka Sukhun sepupunya yang sudah Dodohi anggap sahabat berkata seperti itu. Tetapi Dodohi lebih terkejut ketika tiba-tiba Guwon mengulurkan tangannya dan meminta Dodohi untuk menikah dengannya. Dodohi yang bingung tak menjawab kedua pria yang mengajaknya menikah. Keesokan harinya kini malah Guwon yang merasa ditolak oleh Dodohi, bahkan dirinya terlihat bete karena merasa Dodohi malah memilih Sukhun menjadi suaminya. Bahkan tak lama berselang Guwon melihat jika Sukhun kembali datang sambil memberikan bunga kepada Dodohi, dimana Dodohi yang sebelumnya terlihat manyun seketika ceria ketika mendapatkan bunga dari Sukhun, yang tentu saja Guwon merasakan cembokor melihat hal itu dan lalu bergegas pergi untuk mapalerkan apa yang ia lihat dengan meminum kopi kesukaannya. Hingga ketika Dodohi mendatangi peresmian proyek Mirai Group, di sana Dodohi melihat sekilas jika si psikopat borok berada di sana, yang mana hal tersebut membuat Dodohi ketakutan. Namun dengan manis Guwon pun langsung memegang tangan Dodohi untuk membuat Dodohi tenang. Dimana ketika di jalan Dodohi pun bertanya kenapa Guwon tiba-tiba mau menjadi suaminya padahal sebelumnya Guwon menolak dirinya. Mendengar itu Guwon pun berkata jika tak ada alasan khusus dirinya mau menjadi suami Dodohi karena menurutnya hal itu lebih baik agar tujuan Dodohi bisa tercapai dan dirinya pun bisa kembali mendapatkan kekuatannya. Hingga tak lama Dodohi dan Guwon pun melakukan pernikahan kontrak mereka, yang mana hal tersebut membuat Sukhun patah hati. Dan tak hanya Sukhun, Gayong yang sangat terobsesi terhadap Guwon pun begitu marah dan mengancam kepada Bokyu jika dirinya tak akan lagi mau melanjutkan pentas teater yang sangat penting bagi perusahaan Guwon. Scene kemudian berpindah kepada sang pengantin baru, di mana Guwon yang baru pertama kali satu rumah bersama Dodohi dibuat terkejut karena baru mengetahui jika Dodohi memiliki sifat jorok karena tak mau beres-beres rumah. Tetapi dengan kekuatannya Guwon bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan sangat mudah. Hingga ketika waktu semakin malam dan menunjukkan jam tidur, keduanya dibuat salah tingkah ketika memasuki kamar masing-masing, dan saat tidur keduanya malah guling gasah karena memikirkan sesuatu. Keesokan harinya Guwon yang baru bangun kembali memimpikan ketika dirinya masih menjadi manusia, dan ketika keluar kamar Guwon begitu colohok atau terpesona saat melihat Dodohi yang begitu amucuy. Hingga tak lama keduanya yang berencana memata-matai Dogyong sebab merasa Dogyong berhubungan dengan psikopat borok, mereka pun langsung berteleportasi ke tempat Dogyong berada, yaitu di sebuah terminal kereta api. Hingga kedatangan mereka berdua disadari oleh Dogyong membuat Dodohi meminta Guwon untuk menggunakan kekuatannya dan berteleportasi ke tempat lain. Namun kekuatan Guwon kembali tak bisa digunakan, membuat Guwon pun dengan terpaksa harus mencumai Dodohi.
Dimana karena percumaian itu membuat Do Gyeong tak bisa mengenali mereka. Namun setelah itu keduanya malah menunjukkan kesalahtingkahan karena seperti yang kita tahu jika mereka baru pertama kali melakukan percumaian seperti tadi. Sambil urup-up, Gwon pun mengatakan jika alasannya mencium Do Hee dikarenakan untuk membuat Do Gyeong tak mengenali mereka. Mendengar itu dengan wajah memerah, Do Hee pun hanya mengangguk dan langsung pergi untuk menyusul Do Gyeong. Dimana ketika mereka melihat loker yang tadi dihampiri oleh Do Gyeong, keduanya malah diganggu oleh si emak gelandangan, membuat Gwon sedikit risih dan lalu membawa Do Hee pergi. Hingga ketika di luar, Gwon yang penasaran kekuatannya tadi tak bisa digunakan, kemudian mencoba menggenggam tangan Do Hee dan mencoba kembali menggunakan kekuatannya dengan cara menumbuhkan bunga. Dimana kali ini kekuatan Gwon kembali bisa digunakan, membuat Gwon kebingungan kenapa tadi dirinya tak bisa menggunakan kekuatannya. Di sisi lain, Sukun yang mulai penasaran dengan siapa Gwon sebenarnya, tanpa sengaja melihat foto-foto lama yang merupakan investor perusahaan, di mana di foto tersebut sekilas terdapat wajah Gwon. Untuk itu Sukun pun langsung mendatangi Do Hee untuk memberitahukan foto yang ia temukan. Melihat itu tentu saja Do Hee yang sudah mengetahui siapa Gwon malah ketawa untuk menghilangkan kecurigaan Sukun. Tetapi Sukun tak begitu saja menyerah, dirinya kemudian mendatangi Gwon untuk mencari informasi dengan cara mengajaknya minum bersama. Tetapi karena Gwon pandai mengelak, Sukun pun tak bisa menemukan petunjuk. Namun Sukun sedikit memperingatkan Gwon agar tak membuat Do Hee kecewa dan juga sedih, sebab jika itu dilakukan maka dirinya tak akan tinggal diam. Scene kemudian berpindah kepada Gayong, bawahan perempuan Gwon yang terlihat galau setelah mengetahui Gwon menikah dengan Do Hee, di mana dirinya kemudian mengingat kenangan pahitnya ketika dulu ayahnya selalu menyiksanya, hingga Gwon datang ke kehidupannya serta membantunya menghilangkan ayah bejatnya yang sebelumnya telah membuat kontrak dengan Gwon. Hingga hal tersebut selalu dikenang oleh Gayong dan membuatnya terobsesi kepada Gwon walaupun Gwon bukanlah manusia. Kini setelah mengetahui Gwon menikah, Gayong seolah kehilangan arah, bahkan dirinya berjalan tanpa menggunakan sepatu. Hingga beberapa pria cabul mencoba menggodanya. Untung saja Gwon datang untuk membantu Gayong dan membawanya kembali ke kediamannya karena saat ini Gayong dalam keadaan abok parah. Gwon sendiri setelah membantu Gayong kemudian mendiskusikan mengenai dirinya kepada Bokyu, sebab Gwon merasa sekarang dirinya seolah mulai menjadi manusia yang tak bisa menggunakan kekuatannya di saat genting. Bokyu mengatakan kemungkinan satu-satunya cara agar Gwon tetap menjadi iblis yaitu mendapatkan kekuatannya kembali, di mana menurut Bokyu jika itu terjadi maka kehidupan Gwon akan kembali normal. Hingga setelah itu Gwon dan Bokyu pun kemudian pergi. Namun tak disangka keduanya, ternyata si psikopat borok diam-diam menyelinap ke kediaman Gwon untuk memasang penyadap suara serta mengambil buku iblis milik Gwon yang di sana diterangkan kelemahan serta tugas Gwon sebagai iblis. Gwon sendiri kini terlihat sedang mengenap-genap di rumah Do Hee karena terlambat pulang, hingga ketika Gwon sudah merasa aman, dirinya malah dikejutkan dengan Do Hee yang sedari tadi menunggunya. Do Hee pun malah spontan bersikap layaknya seorang istri yang memergoki suaminya pulang malam. Untung saja Gwon yang lumayan cerdik dapat mengelak, bahkan dengan alasan untuk mengecas atau mengisi daya kekuatannya, Gwon kini malah tidur bersama Do Hee. Do Hee yang tak mau kecolongan mengatakan kepada Gwon jika dirinya akan begadang. Begitupun dengan Gwon yang beralasan jika seorang iblis seperti dirinya tak perlu tidur. Namun entah nyaman atau hangat, keduanya malah tertidur sampai pagi datang. Yang mana ketika Gwon dan juga Do Hee terbangun, keduanya malah saling tatap hingga dikejutkan dengan suara panggilan dari sekretaris Shin yang mengatakan jika ada sesuatu yang gawat yang telah terjadi, yaitu seorang konten kreator membuat sebuah video yang memojokkan Do Hee dengan tuduhan Do Hee merupakan orang yang telah mempateni Nyonya Ju serta telah membuat surat wasiat agar menguntungkan dirinya. Yang mana karena unggahan video itu viral, saham perusahaan Do Hee langsung turun drastis. Tetapi Do Hee yang sudah mengetahui hal tersebut akan terjadi, meminta kepada Gwon untuk menggunakan kekuatan berteleportasinya ke tempat No Sukmin, anak pertama Nyonya Ju yang sedang bebedil. Tanpa rasa takut, Do Hee pun langsung memperingatkan Sukmin untuk tak menyentuhnya jika Sukmin tak ingin dirinya menyesal. Sukmin yang merasa dipermainkan anak kecil seperti Do Hee kemudian menodongkan senjata miliknya. Tetapi hal tersebut tak sedikit pun membuat Do Hee ketakutan. Setelah itu Do Hee bersama Gwon langsung mendatangi si konten kreator yang telah menjelekkan namanya, dan dengan sedikit kekuatannya Gwon langsung menteleportasi si konten kreator ke sebuah brankas bank yang mana polisi akan langsung menangkap si konten kreator. Merasa berurusan dengan orang yang salah, si konten kreator pun berjanji akan membersihkan nama Do Hee yang telah ia hancurkan. Sementara itu di kediamannya, si psikopat borok kini terlihat sedang membaca buku iblis milik Gwon, di mana dirinya sangat terkejut sebab Gwon adalah iblis bengkelekan yang telah hidup abadi.
Kembali kepada Guwon, setelah berhasil membereskan masalah mengenai pemberitaan Dodohi, Guwon pun mengajak Dodohi untuk melihat pertunjukan teater yang sedang dilakukan oleh Gayong. Hingga setelah itu ketika mereka sedang berjalan, mereka kembali melihat jika gerombolan mafia dengan semua anggotanya berdatangan menghampiri Guwon, membuat Guwon langsung bersiap. Namun ternyata Jungsun si ketua mafia saat ini malah berlutut karena sekarang menganggap Guwon sebagai ketua mereka. Tentu saja hal itu ditolak oleh Guwon karena dirinya tak mau terlibat dalam urusan mafia. Sementara kini si psikopat borok yang ternyata tak bekerja sendiri terlihat mendapatkan perintah untuk menghabisi Guwon ketika tak ada Dodohi di dekatnya sebab sudah mengetahui jika saat ini kekuatan Guwon bisa digunakan jika memegang tangan Dodohi. Mendapat perintah itu, si psikopat borok langsung bersiap menunggu kesempatan yang akan dibuat oleh orang yang memerintahkannya. Di mana tak lama ketika Dodohi di rumahnya, dirinya didatangi oleh detektif kepolisian untuk diinterogasi atas tuduhan pembunuhan Nyonya Ju. Sementara Guwon yang masih berada di teater langsung bergegas setelah mengetahui Dodohi dibawa ke kantor polisi. Namun karena tak fokus atau sedikit malaweng, si psikopat dengan menggunakan riasan wajah langsung menusuknya di mana seketika Guwon sekarang layaknya manusia yang tak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menyebut nama Dodohi yang kini sedang mengalami kesulitan. Untung saja ketika si psikopat akan memastikan kematian Guwon, Bokyo keburu datang yang membuat si psikopat bergegas pergi. Tetapi karena rusuh riasan wajah si psikopat borok sekilas dilihat oleh Guwon. Di kantor polisi, Dodohi yang mengetahui jika penangkapannya hanya untuk menjatuhkan namanya sebab tak ada bukti, dan kegelisahan yang luar biasa dirasakan Dodohi ketika mengetahui jika Guwon saat ini sedang kritis di rumah sakit. Dodohi yang masih tak bisa keluar dari kantor polisi kemudian meminta bantuan Sukhun hingga dirinya pun bergegas untuk pergi ke rumah sakit dan menolong Guwon. Akan tetapi Guwon yang sekarang tak sadarkan diri tak bisa merespon kedatangan Dodohi serta tak bisa menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, membuat Dodohi menangis karena merasa kejadian yang menimpa Guwon disebabkan olehnya. Namun ternyata Guwon bisa terbangun dan langsung memeluk tubuh Dodohi dengan alasan mengisi daya. Di mana hal tersebut kembali dilihat oleh Gayong dan juga Sukhun yang keduanya terlihat merasakan cemburu sebab orang yang mereka sayang malah saling jatuh cinta. Dodohi yang masih menjalani pemeriksaan dengan terpaksa meninggalkan Guwon di rumah sakit hingga Guwon di dalam impiannya merasakan jika tubuhnya tak lama lagi akan terbakar menjadi debu. Tetapi sekarang Guwon malah memikirkan Dodohi seakan dirinya kini merasa jika Dohi adalah orang yang terpenting baginya. Bahkan Guwon begitu bersemangat ketika Bokyo mengatakan akan ada orang yang menjenguknya yang Guwon kira itu adalah Dodohi. Namun yang datang ternyata Sungjun bersama reng-rengannya untuk menjenguk Guwon yang telah mereka anggap sebagai ketua. Bahkan mereka kini berjajar di luar kamar untuk memastikan tak ada orang yang mengganggu atau mencelakakan Guwon. Hingga ketika Dodohi datang, Sungjun menyuruh semua bawahannya untuk memberikan jalan serta menunduk kepada Dodohi yang sudah mereka anggap sebagai ibu bos. Saat Dodohi berada di kamar Guwon, terlihat Guwon begitu bersemangat bahkan sampai lupa jika dirinya masih sakit, bahkan meminta Dodohi untuk membawanya pulang karena tak betah berada di rumah sakit. Dodohi yang khawatir tentu saja menolak permintaan Guwon karena Guwon harus mendapatkan perawatan agar bisa sembuh total. Tetapi Guwon mengatakan jika obat yang ia perlukan adalah Dodohi, membuat semua orang yang berada di sana pun langsung ngahulang jentul mendengar ucapan gombal Guwon. Bahkan Dodohi pun sampai bengong karena tak menyangka jika Guwon berkata seperti itu. Di sisi lain, si psikopat borok terlihat begitu ketakutan karena wajahnya sudah dilihat oleh Guwon yang kemungkinan Guwon akan bisa menemukan tempatnya. Untuk itu si psikopat borok pun langsung melapor kepada orang yang memerintahkannya, di mana pesan dari si psikopat borok terlihat dibaca oleh Dogyong yang membuat kita bertanya-tanya apakah Dogyong adalah orang yang menyuruh si psikopat serta orang yang telah mempateni Nyonya Ju. Namun scene kemudian berpindah kembali kepada Guwon dan juga Dodohi yang kini sudah berada di rumah mereka, yang mana terlihat Guwon tak mau melepaskan genggaman tangannya yang terus menempel di tangan Dohi. Bahkan Guwon yang kini sudah merasakan perasaan mencari alasan supaya dirinya bisa memeluk Dohi, yaitu dengan berpura-pura jika kesehatannya bisa segera sembuh jika Dohi memeluknya. Dohi pun dengan malu-malu kucing menuruti keinginan Guwon hingga keduanya terlelap tidur sambil berpelukan hingga pagi datang. Dimana ketika Guwon terbangun, dirinya yang teringat dengan wajah si psikopat borok mengatakan kepada Dohi akan menangkap pelakunya sekarang. Tetapi Dohi melarang hal itu karena tak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada Guwon dan malah memberikan tangannya supaya kembali digenggam oleh Guwon. Tetapi Guwon dengan maruk malah langsung memeluk Dodohi dengan erat. Tak
selama Dohee yang harus berangkat bekerja, Gwon pun dengan ngotot tetap ingin mengawal Dohee seperti biasa, yang mana hal itu tentu saja ditentang oleh Dohee dan juga sekretaris Shin. Tetapi Gwon yang ngeyel tetap ingin pergi, membuat sekretaris Shin pun mau tak mau membiarkan Gwon mengawal Dohee, tetapi dirinya bersama Bokyu yang menjadi pengawal mereka. Hingga saat di kantor, Gwon yang disambut oleh para pekerja Dohee dengan sebuah kue dan juga petasan yang menimbulkan percikan api, dan hal tersebut malah membuat Gwon ketakutan sebab Gwon teringat dengan mimpinya ketika terbakar menjadi abu. Bokyu yang baru pertama kali melihatnya ketakutan langsung membawa Gwon keluar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Gwon pun awalnya tak mau memberitahu Bokyu, akan tetapi karena Bokyu yang terus mendesaknya, Gwon pun pada akhirnya mengatakan jika dirinya memimpikan hal buruk terjadi ketika seluruh tubuhnya terbakar oleh api sampai menjadi debu, dan merasa hal tersebut sangatlah nyata. Sementara Gayong terlihat menemui Dohee untuk memperingatkan Dohee jika kini karena Gwon berada di dekat Dohee, keadaan Gwon mulai melemah. Mendengar itu, Dohee pun berpikir dan merasa apa yang dikatakan Gayong memanglah benar, membuat Dohee kepikiran dengan apa yang akan terjadi kepada Gwon, bahkan kini mulai meragukan keputusannya menentang anak-anak Nyonya Ju. Hingga keesokan harinya, Dohee bersama Gwon yang datang ke rapat dewan direksi mengenai dirinya yang akan diangkat menjadi komisaris, tiba-tiba tanpa memberitahu Gwon sebelumnya, Dohee malah mengatakan di hadapan semua dewan direksi jika dirinya berniat mundur dari calon komisaris. Tentu saja hal tersebut membuat Gwon terkejut karena Dohee tak memberitahukan hal itu sebelumnya. Gwon yang merasa Dohee menyembunyikan sesuatu darinya mencoba menanyakan hal tersebut, tetapi Dohee mengatakan jika dirinya ingin hidup normal tanpa harus bertikai dengan anak-anak Nyonya Ju kedepannya sebab dirasa hal itu akan sangat berbahaya. Gwon yang mendengarnya tentu saja menjawab jika Dohee tak perlu takut sebab ada dirinya yang akan selalu menjaga Dohee agar tetap aman. Namun Dohee menjawab jika hal tersebutlah yang membuatnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari calon komisaris sebab Gwon kini sudah tak bisa lagi melindunginya karena Gwon begitu lemah bahkan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Gwon yang mendengarnya tentu saja soak dan hanya bisa tertegun sebab perkataan Dohee memanglah benar, dimana jangankan untuk melindungi Dohee, dirinya pun malah hampir mati ketika diserang oleh si psikopat borok. Tetapi ketika Gwon mengingat semangat Dohee, dirinya pun langsung mencari Dohee yang saat ini berada di kediaman Nyonya Ju, yang mana ketika bertemu Gwon pun mengatakan jika apapun yang terjadi ke depannya, Dohee harus berjuang sampai akhir bersama dirinya walaupun gagal berulang kali. Dimana kini Gwon tanpa ragu lagi mengungkapkan perasaannya dengan mencumai Dohee, dimana Dohee pun yang sama memiliki perasaan cinta kepada Gwon langsung membalas percumuan Gwon. 능력에 Setelah itu kini mereka berdua pun tak sungkan lagi memperlihatkan jika mereka saling cinta, hingga terjadilah unboxing untuk pertama kalinya sebagai sepasang suami istri. Gwon yang ingin melihat Dohee selalu tersenyum kemudian mengajaknya untuk makan di tempat pertama kali mereka bertemu dan langsung pergi ke taman untuk berpacaran. Bahkan kini mereka selalu melakukan apapun yang dilakukan pasangan lain seperti menaiki sepeda bersama serta bergandengan tangan sambil berjalan-jalan di taman, bahkan keduanya berdansa untuk menikmati malam pertama mereka sebagai pasangan. Sesudah itu, Gwon yang tak mau Dohee dalam bahaya terlihat mendatangi kepolisian untuk memberikan sketsa wajah asli si psikopat borok, serta Gwon menyuruh Jungsun si ketua mafia untuk menyuruh seluruh bawahannya mencari si psikopat borok. Dimana berbekal sketsa wajah yang diberikan Gwon, petugas polisi pun akhirnya bisa mengetahui persembunyian si psikopat borok. Namun tak disangka ternyata No Suk-min mendahului para petugas polisi mendatangi si psikopat borok untuk mempateninya, yang ternyata No Suk-min adalah orang yang memerintah si psikopat borok serta dirinya lah orang yang telah membunuh Nyonya Ju. Dimana dengan senyum menyerupai iblis, No Suk-min tertawa karena merasa dirinya akan bisa mengalahkan Gwon sebab sudah mengetahui kelemahan Gwon dari buku iblis milik Gwon yang ia baca. Dimana Gwon bersama Dohee yang mendapatkan informasi jika si psikopat borok telah meninggal, kini mulai merasa jika sebenarnya ada dalang orang lain yang memerintahkan si psikopat borok sebab di kediamannya terdapat alat penyadap suara yang ia temukan. Tetapi masalah lain harus Gwon hadapi ketika Bokyu mengatakan jika jam-jam yang merupakan tanda kontrak yang telah dibuat Gwon tiba-tiba semuanya berhenti, membuat Gwon terkejut sekaligus tak mengerti dengan situasi yang terjadi saat ini. Untuk itu Gwon pun mencoba mengecek si ibu yang terakhir kali membuat kontrak dengannya supaya anaknya bisa sembuh dari penyakit. Dimana Gwon melihat sendiri jika kini anak dari si ibu malah kembali jatuh sakit seperti sebelum membuat kontrak dengannya. Bahkan kertas-kertas kontrak yang selama ini telah Gwon kumpulkan tiba-tiba semuanya terbakar.
Menyadari ada kesalahan, Guwon pun teringat dengan si ibu gelandangan yang pernah memperingatkannya. Untuk itu Guwon pun dengan tergesa-gesa langsung menemui si ibu gelandangan yang membawanya ke sebuah tempat mewah. Membuat Guwon sedikit keheranan dengan tingkah si ibu gelandangan yang bisa dengan mudah masuk ke tempat mewah itu. Yang mana ternyata si ibu gelandangan ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Guwon. Bahkan si ibu gelandangan mempunyai kekuatan yang lebih hebat dari Guwon, sebab dirinya lah orang yang telah memberikan kekuatan goib kepada Guwon. Guwon yang baru mengetahui hal tersebut kemudian meminta saran kepada si ibu agar kekuatannya bisa kembali, hingga didapatlah satu jawaban yang memilukan untuk Guwon, yaitu jika Guwon ingin mendapatkan kekuatannya kembali, syaratnya Dodohi harus meninggal, dan jika Dodohi tetap bertahan hidup sampai bulan purnama, maka tato yang berada di tangannya akan hilang, serta dengan spontan Guwon akan terbakar menjadi abu seperti di mimpinya. Di sisi lain, Sukun yang penasaran akhirnya menemui Gayong untuk menanyakan mengenai siapakah Guwon sebenarnya, hingga Gayong pun akhirnya mengatakan jika Guwon merupakan iblis yang selalu menyeret manusia ke neraka. Mengetahui itu, Sukun tentu saja cemas kepada Dodohi, di mana dirinya terlihat mencari cara agar bisa memisahkan Guwon dan juga Dodohi. Kembali kepada Guwon, setelah mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya, Guwon pun mencoba merahasiakan hal itu dari Dodohi, sebab kini Dodohi sedang bahagia, bahkan sampai belajar memasak serta membuat kue yang disukai Guwon. Tentu saja Guwon tak mau membuat Dodohi kembali khawatir, apalagi mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk itu Guwon pun mencoba bersikap seperti tak ada apa-apa di hadapan Dodohi, walaupun di dalam hatinya Guwon merasakan kebimbangan. Untung saja kebimbangan itu sedikit terobati ketika melihat Dodohi yang selalu tersenyum ketika bersamanya. 보면 무서운 게 다 사라져. 나는 절대 포기 안 해. Guwon yang tak mau kehilangan Dohi kemudian kembali mendatangi si ibu gelandangan atau si ibu dewa untuk bertaruh mengenai keputusan akhir yang akan terjadi. Sebab walaupun dewa yang membuat skenario, tetapi menurut Guwon manusialah yang menentukan keputusannya. Mendengar itu, si ibu dewa pun hanya tersenyum sekaligus penasaran dengan perkataan Guwon. Dimana setelah itu Guwon menghampiri Boki untuk memberikan wasiat jika kemungkinan buruk terjadi padanya, yaitu menjual semua asetnya untuk disumbangkan, serta memberitahu Gayong jika dirinya meminta maaf karena tak bisa membalas perasaan Gayong. Keesokan harinya, Dohi yang terbangun dan melihat Guwon di dekatnya begitu ketakutan, hingga ketika melihat Guwon yang sedang melamun sendiri, Dohi pun langsung meminta Guwon agar tak pernah meninggalkannya, sebab hal tersebut merupakan hal yang akan membuatnya hancur. Mendengar itu, Guwon pun hanya tersenyum dan mengajak Dohi untuk berlibur bersama. Scene kemudian berpindah kepada Sukmin dan juga Dogyong anaknya, di mana kita akhirnya mengetahui kenapa Dogyong bisa mendapatkan pesan dari si psikopat borok, sebab ternyata Dogyong mengkloning ponsel milik Sukmin ayahnya untuk mengetahui pergerakan yang akan dilakukan ayahnya. Sebab Dogyong ternyata sangat takut kepada Sukmin ayahnya karena sedari dulu selalu diperlakukan tak manusiawi, membuat Dogyong selalu mengikuti perintah Sukmin. Sementara Guwon yang ingin membuat Dohi aman dari incaran sebelum dirinya menghilang, kembali menemui detektif kepolisian untuk memperingatkan polisi jika masih ada dalang yang menyuruh si psikopat borok, yang kemungkinan si dalang tersebut akan terus mengincar Dodohi ke depannya. Namun tak disangka Gayong yang mengetahui Guwon akan menghilang jika tak mendapatkan kekuatannya, terlihat mendatangi kembali Dohi untuk memberitahukan hal tersebut. Di mana Dohi yang baru mengetahui hal itu membuatnya terkejut, bahkan marah sebab Guwon tak berterus terang kepadanya dan malah mencoba mengorbankan dirinya. Untuk itu Dodohi pun langsung pergi meninggalkan Guwon dan langsung pergi untuk menemui Bokyu. Dimana setelah mengetahui kebenarannya, Dohi pun merenung untuk memikirkan apa yang harus ia lakukan. Dimana ketika mengingat pertemuan pertamanya serta kebersamaannya dengan Guwon, Dohi pun memutuskan untuk menghadapi apapun yang terjadi ke depannya bersama Guwon. Dimana hal itu membuat Guwon regreg dan akhirnya mereka pun pergi berlibur seperti yang pernah mereka rencanakan. Sementara Gayong bersama Sukun yang sama-sama mengkhawatirkan Guwon dan juga Dodohi terlihat mencoba menyusul mereka berdua. Dimana ketika Guwon bersama Dodohi sedang mengisi bensin di sebuah Pertamini, terlihat Dogyong yang sudah bersiap-siap untuk melakukan hal buruk kepada Dodohi. Karena sebelumnya Sukmin sudah mengetahui kelakuan Dogyong dan juga menyiksa Dogyong, yang mana ketika Dodohi sedang sendirian di minimarket, Dogyong langsung melesat untuk menabrak Dohi dan tak lama terjadi ledakan. Melihat itu, Guwon berusaha masuk ke dalam kobaran api walaupun Gayong mencegahnya, di mana hal tersebut dilihat oleh si ibu dewa yang tersenyum akan kejadian tersebut. Sementara Guwon kini tanpa kekuatannya langsung menerobos kobaran api demi menyelamatkan Dohi, hingga terlihatlah Guwon yang berhasil menyelamatkan Dohi di detik-detik akhir ketika Dohi hampir meninggal. Bahkan kini tato yang merupakan simbol kekuatan Guwon malah kembali berpindah kepada Guwon.
Setelah kejadian itu, Gon kini terlihat begitu bunga setelah mendapatkan kekuatan goibnya kembali, di mana Dodohi pun melihat sosok Gon sekarang begitu sempurna di matanya. Akan tetapi Gon yang masih mencemaskan kesehatan Dohi atas kejadian semalam, kemudian menyuruh Dodohi untuk beristirahat. Namun Dohi merasa jika dirinya memiliki tanggung jawab kepada perusahaan yang dikelolanya, membuat Gon pun mau tak mau harus mengikuti kemauan Dodohi. Di mana Gon meminta kepada Dodohi untuk mengenakan pakaian serasi serta mengajak Dodohi ke suatu tempat yang mana ternyata Gon mengajak Dohi menghampiri si ibu dewa. Gon yang sedikit sombong membuktikan ucapan dirinya waktu lalu kepada si ibu dewa yang mengatakan jika dirinya bisa membuat keputusannya sendiri meskipun skenarionya telah diatur oleh si ibu dewa, membuat si ibu dewa sedikit terkejut serta merasa kehel atau kesal. Gon kini berada di atas gunung untuk mencari manusia yang sedang kesusahan serta membutuhkan bantuan untuk membuat kontrak bersama dirinya. Hingga ia menemukan seorang pria tua yang berharap jika istrinya yang jatuh sakit serta hilang ingatan bisa mengenalinya kembali. Gon pun menghampiri pria itu dan menawarkan kontrak bersama dirinya. Mendengar itu, pria tua tersebut tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan tawaran Gon untuk membuat kontrak. Gon pun memberitahu jika istri pria tua tersebut akan lama lagi meninggal dunia serta mempertanyakan pria tua itu yang rela masuk neraka demi berbincang dengan istrinya meskipun hanya beberapa menit saja. Pria tua itu pun menjawab jika dirinya akan menyampaikan sesuatu yang berharga kepada istrinya tersebut. Mendengar itu, Gon pun mengkabulkan permintaan pria tua itu serta membuat kontraknya. 내가 당신 없이 어떻게 산다고? 다시 만나자. Namun pada saat melihat pria tua itu berbincang bersama istrinya, Gon tak sadar jika dirinya seketika menangis, membuat Gon kini bertanya-tanya tentang dirinya sendiri yang notabene-nya seorang iblis superior bisa terharu ketika melihat manusia yang sedang bersedih. Namun Gon mengesampingkan hal tersebut dan memilih untuk menjemput pulang Dodohi, di mana ketika berdua bersama Dodohi, kakanda Gon terlihat merayu, merajuk, serta mengajak melakukan sesuatu bersama Dodohi. Ketika tertidur, Gon bermimpi kembali ketika dirinya masih menjadi manusia dan menghampiri seorang wanita yang diberikan kalung olehnya. Hingga ketika terbangun, Gon merasa aneh sebab kalung yang diberikan dirinya kepada wanita dalam mimpinya sama seperti kalung yang dipakai Gon sekarang. Membuat Gon pun mendatangi si ibu dewa kembali untuk bertanya tentang dirinya yang selalu bermimpi ketika masih menjadi manusia. Sebab dirinya sekarang adalah seorang iblis, bahkan kekuatannya pun telah kembali. Di mana si ibu dewa menjawab jika Gon sekarang seperti ingin menjadi seorang manusia. Membuat Gon pun merasa jika dirinya yang selalu bermimpi tentang kehidupan masa lalunya adalah skenario si ibu dewa. Namun si ibu dewa langsung menjawab bahwa memang benar skenario kehidupan manusia diatur olehnya. Akan tetapi keputusan serta aturan yang dibuat oleh si ibu dewa selalu dilanggar, bahkan manusia selalu membantah aturan Tuhan. Hingga si ibu dewa pun mengatakan jika Gon telah menghapus ingatannya tentang wanita yang ada dalam mimpinya karena memiliki kenangan pahit serta menyakitkan. Mendengar hal itu, Gon menyangkal perkataan si ibu dewa sebab dirinya tak mau memiliki naluri seperti manusia sebab dirinya adalah seorang iblis bungkelekan. Ketika Gon yang akan pergi, si ibu dewa berkata jika manusia yang telah ditakdirkan berjodoh pasti bertemu kembali dalam bentuk apapun sebab takdir selalu terulang kembali. Di mana Gon kini selalu memikirkan sosok wanita yang ada di mimpinya ketika mendengar ucapan si ibu dewa sebelumnya. Terlebih saat melihat Gayong yang selalu menari dengan pedang, membuatnya sedikit teringat dengan si wanita yang ada di mimpinya itu yang selalu menari dengan pedang. Sementara No Sukmin kini terlihat kesal sebab Dodohi masih hidup setelah kecelakaan. Hingga ia mendatangi kantor Dodohi untuk mengajak Dodohi berdamai dan bekerja sama. Namun hal itu dilihat oleh Gon dan langsung mempermalukan Sukmin di depan bawahannya sendiri, membuat Sukmin begitu kesal dan langsung pergi meninggalkan kantor Dodohi. Ketika di luar, No Sukmin menyadari jika simbol kekuatan iblis yaitu sebuah tato telah kembali kepada pemiliknya. Sementara itu, Gon yang sedang bersama Dodohi diberitahu oleh Dodohi tentang kematian orang tuanya, di mana Dodohi merasa bersalah kepada orang tuanya sebab saat itu Dodohi memaksa kedua orang tuanya untuk segera pulang agar bisa merayakan ulang tahunnya. Hingga akhirnya kedua orang tua Dodohi pun meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang. Mendengar hal itu, Gon pun memberikan tubuhnya untuk dipeluk oleh Dodohi sebagai rasa sayangnya kepada Dodohi. Tak lama berselang, Sukhun yang belum sembuh sepenuhnya mendatangi Dodohi, di mana ketika berdua, Sukhun masih tak percaya jika Gon adalah seorang iblis serta bisa dijadikan pelindung oleh Dodohi, dan juga mempertanyakan si pelaku yang masih mengincar Dodohi sebab Dodohi telah merelakan warisan serta kedudukannya sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Dodohi pun berkata jika dirinya mencurigai No Sukmin sebagai dalang di balik kejadian kemarin. Mendengar itu, Sukhun menawarkan diri untuk menjadi mata-mata Dodohi demi bisa mengorek rahasia No Sukmin. Singkatnya, Sukhun mendatangi
Sukmin dan berbincang-bincang layaknya seorang keluarga. Yang mana ketika Sukhun baru keluar dari toilet, dirinya mencoba masuk ke ruangan Sukmin secara diam-diam. Akan tetapi hal itu dilihat oleh Sukmin, membuat Sukhun langsung berpamitan kepadanya dan bergegas keluar dari rumah itu serta langsung melaporkannya kepada Dodohi. Di mana Sukhun menjelaskan jika dirinya melihat sebuah buku berwarna hijau di ruangan Sukmin, membuat Dodohi serta Guwon yakin jika dalang yang sebenarnya adalah No Sukmin dan langsung berteleportasi ke ruangan Sukmin untuk mengambil bukunya. Namun Guwon malah menemukan sebuah ponsel yang digunakan si psikopat Borok, membuat keduanya semakin yakin kepada No Sukmin dan berencana mendatangi Dogyong untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Dogyong yang selamat dari kecelakaan sebelumnya dihampiri oleh Sukmin ayahnya yang terlihat jika Dogyong begitu ketakutan di hadapan ayahnya sendiri, di mana Sukmin mengatakan jika Dogyong telah gagal untuk mempateni Dodohi hingga menyuruh Dogyong untuk menyerahkan diri kepada kepolisian. Singkatnya, Dogyong menyerahkan diri kepada kepolisian dan mengaku telah mempateni Nyonya Ju dan juga si psikopat Borok, di mana hal itu didengar oleh Dodohi yang berteleportasi bersama Guwon dan mempertanyakan kembali ucapan Dogyong barusan. Yang mana Dogyong menjawab jika dirinya hanya diperintah oleh seseorang yang dianggapnya adalah seorang iblis. Ketika kembali ke kantor, Guwon diajak minum oleh Sukhun untuk mengatakan sesuatu, di mana Sukhun berkata jika dirinya kini sepenuhnya menitipkan keselamatan serta kebahagiaan Dohi kepada Guwon, sebab dirinya kini percaya sepenuhnya kepada Guwon yang seorang iblis. Mendengar hal itu, Guwon kini mempercayai ucapan serta tingkah laku Sukhun yang ingin menjaga Dodohi. Hingga ketika abok berat, Sukhun diantarkan pulang oleh Guwon ke kantornya serta menyembuhkan tangan Sukhun yang masih memakai bantangan. Di sisi lain, Gayong yang terlihat canggung untuk masuk ke kantor Dodohi pun kebetulan bertemu dengan Dodohi di depan lobi hingga mengajaknya untuk berbicara, di mana Gayong berkata jika dirinya kini menginginkan Guwon tenang menjalani hari-harinya bersama Dodohi, bahkan bercerita masa lalunya yang bisa bertemu dengan Guwon hingga sekarang. Gayong pun meminta maaf kepada Dodohi dan tak akan mengganggu hubungannya lagi sebab dirinya telah ikhlas serta ridho melepaskan Guwon ke pelukan Dodohi. Ketika di rumah, Guwon kembali bermimpi tentang kehidupannya saat menjadi manusia dan alangkah terkejutnya Guwon ketika terbangun sebab wanita yang selalu ada di mimpinya serta selalu menari tak lain adalah Dodohi di kehidupan masa lalunya, membuat Guwon dipenuhi keringat dingin dan berkata jika dirinya lah yang mempateni si wanita sambil melihat ke arah Dodohi yang sedang tertidur. Scene berpindah ke sekilas kehidupan Guwon saat menjadi manusia, di mana dirinya dulu adalah seorang pangeran kerajaan yang bernama So Yisun. Dirinya setiap hari selalu mendatangi tempat yang sering dipakai latihan menari oleh seorang wanita bernama Wolsim. Diceritakan Wolsim adalah seorang wanita penghibur. Meskipun begitu, Yisun tak mementingkan latar belakang Wolsim hingga memberanikan diri untuk menghampiri dan menyapa Wolsim agar bisa berkenalan meskipun Wolsim selalu menjauhi Yisun. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Kini sekarang Yisun bersama Wolsim semakin kenal serta saling jatuh cinta. Dimana saat itu Yisun membaca sebuah buku yang mengajarkan tentang ajaran religi dan mengajak Wolsim untuk mengikuti ajarannya, sebab di dalam ajaran tersebut tidak mementingkan pangkat, jabatan serta latar belakang masing-masing. Mendengar hal itu, Yisun bersama Wolsim pun mengikuti ajaran tersebut. Bahkan Yisun memberikan sebuah kalung untuk dipakai oleh Wolsim. Sementara panglima kerajaan mengetahui tempat ajaran tersebut yang dianggap ilegal serta merusak tatanan kepercayaan warga kerajaan. Terlebih Wolsim dituduh mengajak Yisun untuk mengikuti ajaran tersebut, membuat Wolsim kini diikat serta disiksa karena diperintah oleh seorang raja atau ayah Yisun. Membuat Yisun yang mengetahui hal itu langsung mencari Wolsim hingga menemukannya di sebuah perbukitan di mana terlihat Wolsim kini sudah sekarat, membuat Yisun kepoekan dan langsung mempateni seluruh pasukan kerajaan. Hingga ketika melihat Wolsim telah meninggal, seketika Yisun pun memilih untuk bundir sebab dirinya merasa tak pantas untuk hidup lagi karena tujuannya telah meninggalkannya. Balik lagi ke masa sekarang di mana Dodohi yang telah menyiapkan kopi kesukaan Guwon. Seketika Dodohi merasa aneh dengan sikap Guwon yang tak seperti biasanya, di mana Guwon menceritakan mimpinya itu serta mengatakan jika ingatan manusianya kini sepenuhnya teringat kembali serta bercerita jika dirinya dulu mencintai seseorang. Akan tetapi Guwon tak melanjutkan ceritanya sebab merasa dirinya belum siap untuk menceritakan hal itu kepada Dodohi. Hingga Guwon pun mendatangi kembali si ibu dewa dan langsung menyalahkan si ibu dewa sebab Guwon dulu merasa jika dirinya melakukan bunir karena tak mau ke tempat si ibu dewa. Akan tetapi si ibu dewa malah membuat Guwon menjadi seorang iblis bungkelekan. Sambil tersenyum, si ibu dewa pun menjawab jika dirinya membutuhkan pekerja untuk bisa membawa manusia ke neraka hingga menjelaskan jika dirinya menjadikan Guwon sebagai iblis karena di dalam diri Guwon memiliki rasa dendam yang tak terbendung. Mendengar jawaban si ibu dewa, Guwon pun merasa jika dirinya sekarang begitu bimbang antara memilih iblis atau menjadi manusia.
Namun si ibu dewa berkata kembali jika Guwon marah seperti itu sebab tak mau wanita yang menjadi takdirnya menderita kembali seperti wanita masa lalunya. Si ibu dewa pun berkata kembali jika takdir hidup Guwon dibuat olehnya sendiri. Mendengar itu Guwon pun terlihat murka kepada si ibu dewa yang tak bisa melakukan apapun untuknya. Ketika di kediamannya, Guwon bercerita kepada bawahannya yaitu Bokyu jika dirinya telah sepenuhnya mengingat kehidupan manusianya. Di sisi lain pun Dodohi yang tadi mendengar perkataan Guwon yang bercerita tentang masa lalunya kemudian merasa penasaran dengan wanita yang dulu dicintai Guwon saat menjadi manusia. Sementara Dogyong didatangi ibunya yaitu Kim Sera yang mana Sera menyuruh anaknya tersebut untuk selalu mendengarkan apa yang diperintahkan ayahnya yaitu No Sukmin, yang mana maksud Kim Sera berkata seperti itu untuk menyelamatkan anaknya karena begitu menderita sedari dulu. Namun Dogyong merasa dihina oleh ibunya sendiri yang tak merasakan penderitaannya itu. Sambil berteriak saking tak kuatnya, Dogyong berkata kepada ibunya jika kini ibunya lah yang akan melanjutkan penderitaannya. Ketika Kim Sera yang sedang mengecek perusahaan yang dikelolanya, dirinya ditelepon oleh kepolisian yang memberitahukan jika anaknya yaitu Dogyong telah meninggal dunia. Seakan tak percaya mendengar itu, Kim Sera pun terjatuh pingsan. Sementara Dodohi yang sedang berada di kantor diberitahu oleh kepolisian jika Dogyong telah bundir. Semua keluarga Nyonya Ju termasuk Dodohi kini berkumpul di rumah duka untuk mengenang Dogyong, di mana No Sukmin terlihat begitu sedih atas kepergian anaknya. Di mana tak lama Dodohi menghampiri Sukmin dan mengatakan jika Sukmin terlalu banyak menuntut kepada keluarganya hingga keadaannya seperti sekarang. Mendengar hal itu, Sukmin hanya bisa terdiam dan meminta kepada Dodohi untuk tak mengungkap kasus anaknya yang telah mempateni Nyonya Ju kepada media. Dodohi pun mengacuhkan perkataan Sukmin dan meminta kepada Guwon untuk diantar ke tempat Nyonya Ju dimakamkan. Di sana Dodohi merasa setelah ditinggalkan Nyonya Ju, kehidupannya kini begitu berat untuk ia jalani. Mendengar hal itu, Guwon pun mengajak Dodohi untuk melihat pentas seni di kediamannya. Dan ketika melihat tarian gayung yang begitu indah, Guwon pun kembali mengingat sosok Walsim, wanita masa lalunya, membuat Guwon kini bercucuran air mata serta berkata kepada Dodohi jika seandainya Guwon tak mencintai wanita itu, mungkin wanita itu bisa hidup lebih bahagia serta tak menderita. Mendengar ucapan Guwon, Dodohi langsung berkata kepada Guwon jika penderitaan ditakdirkan bersama, lantas lebih baik menjalani penderitaan bersama-sama dibandingkan harus berpisah. Lalu scene ditarik kembali kepada kedua orang tua Dodohi yang mengalami kecelakaan. Di sana ayah Dodohi dihampiri oleh seseorang yang tak lain adalah Kakanda Guwon untuk menawarkan kontrak. Namun entah apa yang dikabulkan Guwon sebab Guwon begitu senang sambil tersenyum. Akan tetapi hal itu dilihat langsung oleh Nyonya Ju. Kembali ke masa sekarang, di mana terlihat jika Guwon menghampiri kembali si ibu dewa untuk bertanya agar Guwon bisa hidup bersama Dodohi tanpa memiliki penderitaan. Si ibu dewa pun menjawab dengan jawaban yang membuat Guwon bingung sebab si ibu dewa berkata jika kebahagiaan ada karena adanya penderitaan, membuat Guwon pergi meninggalkan si ibu dewa. Ketika di dalam mobil bersama Dodohi, Dodohi melihat kecelakaan lalu lintas yang membuatnya teringat kepada kedua orang tuanya. Melihat itu, Guwon berusaha menenangkan Dodohi dan mencari tahu seluk-beluk kehidupan Dodohi kepada Sukhun. Di mana Sukhun berkata jika Dodohi hidup dalam penderitaan sewaktu masih kecil karena dirawat oleh orang tua angkat yaitu Nyonya Ju. Tetapi waktu tersebut tak berselang lama sebab orang tua angkat yang dicintainya sekarang yaitu Nyonya Ju kini telah meninggalkannya serta Dodohi tak terlalu menyukai kebahagiaan sebab malapetaka datang ketika Dodohi merasakan kebahagiaan. Mendengar hal itu, Guwon merasa khawatir sebab dirinya yang menginginkan Dodohi bahagia justru kini merasa cemas dengan apa yang diketahuinya sekarang. Hingga ketika di rumah, Guwon melihat Dodohi tertidur lelap di meja kerjanya, membuat Guwon menggunakan kekuatannya agar bisa membuat Dodohi bahagia dengan cara memberikan sebuah mimpi kepada Dodohi untuk merayakan hari Natal bersama kedua orang tuanya serta Nyonya Ju, bahkan bersama pria yang disayanginya yaitu Guwon. Ketika terbangun, Dodohi kini dimanjakan oleh sikap Guwon yang membuatnya terlihat begitu bahagia. Bahkan ketika di kantor pun mereka melakukan percumuan yang membuat Abrai begitu kabita. Saat di kediamannya, Guwon terlihat membersihkan lukisan yang dipajang di sebuah dinding. Hingga tak lama dihampiri oleh Gayong yang ingin berpamitan kepada Guwon sebab dirinya merasa jika kehadirannya sekarang adalah sebuah racun untuk kebahagiaan Guwon bersama Dodohi. Guwon yang masih merasakan kabunga sebelumnya berinisiatif untuk memberikan bunga kepada Dodohi sebelum sampai ke kantornya. Hingga ketika sampai, Dodohi begitu bahagia ketika Kakanda Guwon memberikan sebuah bunga serta menjelaskan jika bunga tersebut melambangkan sebuah kebahagiaan. Sementara Kim Sera yang teringat dengan ucapan mendiang anaknya terlihat frustasi hingga meminum sebuah obat yang dosisnya tak kira-kira. Serta Kim Sera pun mencari ke sebuah berangkas milik suaminya di mana di sana Sera menemukan buku bertuliskan Demon.
Akan tetapi hal itu dilihat oleh suaminya yaitu No Sukmin membuat Sera begitu ketakutan. Tak lama kemudian semua keluarga Nyonya Ju mengadakan sebuah jamuan makan malam, bahkan Dohee pun diundang ke acara tersebut. Namun ternyata maksud No Sukmin mengadakan acara tersebut adalah untuk meminta semua anak perusahaan Mirai yang dikelola seluruh keluarganya untuk berinvestasi ke perusahaan yang dikelola No Sukmin. Mendengar itu semua, keluarganya tak mau melakukan hal tersebut sebab memiliki resiko yang sangat tinggi. Hingga Dohee pun serta keluarga lainnya lantas pergi meninggalkan jamuan tersebut, hingga No Sukmin pun kini akan melakukan caranya sendiri. Keesokannya perusahaan yang dikelola Sukhun kini telah diambil sepenuhnya oleh Sukmin tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Sukhun, membuat Sukhun kini tak bisa berbuat apa-apa sebab Sukmin kini orang yang memegang perusahaannya. Akan tetapi Sukhun menceritakan kejadian tersebut kepada Dodohi yang membuat Dodohi langsung bergegas pergi ke rumah Sukmin, di mana di sana Dodohi langsung meluapkan emosinya kepada Sukmin. Akan tetapi Sukmin dengan santainya mengaku jika dirinya lah orang yang telah mempateni Nyonya Ju dan juga si psikopat borok. Mendengar itu Dodohi merasa kasihan kepada mendiang Dogyung yang dijadikan alat oleh ayahnya sendiri. Sukmin yang tak tahan lagi dengan Dodohi akhirnya memberikan sebuah fakta yang membuat Dodohi merasa terpukul, di mana Sukmin memberikan sebuah rekaman masa lalu yang mana ketika Nyonya Ju padu regeng dengan orang tua Dodohi, serta Sukmin pun berkata jika Nyonya Ju lah yang telah membunuh kedua orang tua Dodohi. Mendengar hal itu Dodohi seketika tak bisa berkata apa-apa ketika mengetahui fakta yang sebenarnya. Akan tetapi Dodohi masih sedikit tak percaya dengan apa yang dikatakan Sukmin, hingga Sukmin pun langsung nyekek logor Dodohi untuk mempateninya. Sementara di sisi lain, Guwon melihat Kim Sera masuk ke sebuah rumah sakit, hingga akhirnya Guwon pun menggunakan kekuatannya untuk menghampiri Kim Sera, yang mana Kim Sera langsung terkejut ketika melihat Guwon. Tanpa banyak bacot, Guwon pun langsung bertanya mengenai identitas Sukmin, suami Sera sebenarnya. Sera pun yang tak mau terus hidup menderita dalam penyesalannya akhirnya menceritakan semuanya kepada Guwon jika Sukmin merupakan seorang psikopat berdarah dingin yang telah mempateni Nyonya Ju serta penyebab meninggalnya Dogyong. Tak hanya itu, Sera pun memberitahu Guwon jika kini Sukmin berencana mempateni Dodohi. Guwon yang mendengar hal itu langsung menggunakan kekuatannya untuk berteleportasi ke tempat Dodohi, di mana Dodohi sedang berusaha dipateni oleh Sukmin. Melihat tindakan Sukmin yang berani-berani berusaha mempateni wanita yang sangat dicintainya membuat Guwon kalap, di mana Guwon pun kembali menggunakan kekuatannya untuk membawa Sukmin dan juga Dodohi ke atap gedung tinggi. Sukmin yang sudah mengetahui jika iblis seperti Guwon dilarang keras mempateni manusia walaupun jahat seperti dirinya, malah balik menentang Guwon untuk segera mempateninya karena dirinya pun ingin melihat Guwon musnah. Mendengar tantangan Sukmin membuat Guwon tersenyum dan berkata jika dirinya memang tak akan bisa mempateni Sukmin, tetapi akan membuat hidup Sukmin menderita melebihi kematian dengan cara memperlihatkan kepada setiap orang jika Sukmin merupakan orang jahat yang telah tega mempateni ibunya serta membuat anaknya bundir, dan rencana itu sudah dimulai sebab kini Sera istri Sukmin sendiri sedang berada di kantor polisi untuk menjadi saksi. Mendengar perkataan Guwon membuat Sukmin ketakutan, di mana dengan tanpa rasa malu Sukmin pun meminta kepada Guwon agar membuat kontrak dengannya asalkan aibnya tak diketahui oleh orang. Mendengar itu Guwon pun tentu saja menolak, hingga Sukmin pun dengan sendirinya melepaskan genggaman Guwon membuatnya jatuh ke bawah. Tak lama dari itu kini semua media memberitakan mengenai kejahatan yang dilakukan Sukmin, membuat Suan adiknya merasa tak percaya jika Sukmin kakaknya merupakan orang bejat yang sangat jahat. Setelah kematian Sukmin, kini perlahan kehidupan Dodohi mulai sedikit menemui kebahagiaan bersama Guwon. Sementara itu Sukhun mulai menjalin kedekatan dengan Gayong. Di sisi lain, para gerombolan mafia yang sudah Guwon suruh untuk insaf terlihat menata hidup mereka dengan membuka sebuah restoran. Tetapi masalah lain mulai datang kembali sebab jasad Sukmin tak ditemukan, serta Dohi mendapatkan kenyataan dari pendeta yang selalu didatangi oleh Nyonya Ju, di mana si pendeta mengatakan jika sebelum Nyonya Ju meninggal, dirinya pernah disuruh oleh Nyonya Ju untuk mengatakan sebuah rahasia yang disimpan oleh Nyonya Ju, yaitu dulu Nyonya Ju pernah melakukan kesalahan ketika keserakahannya yang tak mementingkan keselamatan karyawan diketahui oleh ayah dan juga ibu Dohi, di mana orang tua Dohi yang mengetahui itu berusaha melaporkan hal tersebut kepada media, membuat Nyonya Ju ketakutan dan berusaha mencegah orang tua Dohi, hingga membuat orang tua Dodohi meninggal karena kecelakaan, yang mana kebetulan saat itu ayah Dohi yang sebelumnya telah menjalin kontrak dengan Guwon waktunya pun sudah habis dan harus pergi ke neraka sesuai kontrak, yang mana hal tersebut dilihat oleh Nyonya Ju. Bahkan Guwon pun saat itu menawari Nyonya Ju untuk menjalin kontrak dengannya. Mendengar itu tentu saja membuat Dohi merasa tak percaya jika kematian orang-orang yang ia sayangi berkaitan dengan Guwon. Tetapi Dohi mencoba menyembunyikan apa yang telah ia ketahui dari Guwon, walaupun kini nampak Dodohi selalu takut jika berada di dekat Guwon suaminya.
Yang ternyata Guwon pun sebenarnya sudah mengetahui apa yang kini diketahui oleh Dodohi mengenai apa yang telah ia lakukan kepada orang tuanya. Yang mana sebenarnya Guwon pun merasa malu kepada Dohi. Namun karena rasa cintanya yang sangat besar kepada Dohi membuat Guwon mencoba bertahan. Walaupun tentu saja hal itu sangatlah berat bagi Guwon. Hingga sebuah hal tak terduga dilihat oleh Dohi ketika sekarang. Perasaannya yang sedang bimbang kepada Guwon. Di mana Dohi dengan mata kepalanya sendiri melihat ketika ada seseorang yang telah membuat kontrak dengan Guwon meminta agar dirinya bisa membatalkan kontrak tersebut, yang mana Guwon malah langsung mengambil jiwa orang tersebut tanpa perasaan. Melihat itu membuat Dohi teringat dengan orang tuanya yang merasa jika orang tuanya pun diperlakukan kejam seperti itu oleh Guwon, di mana hal tersebut membuat Dohi kini merasakan kebencian dan juga ketakutan ketika melihat Guwon. Guwon yang melihat ketakutan Dohi ketika melihatnya pada akhirnya memutuskan untuk pergi menjauh dari Dohi untuk selamanya. Awalnya Dodohi merasa regreg dengan kepergian Guwon, akan tetapi ketika mengingat kenangan indah yang telah mereka lalui bersama selama ini, Dohi pun malah merasakan kehilangan. Sedangkan Guwon yang ingin menghilang dari hidup Dohi terlihat memberikan seluruh asetnya kepada Bokyo untuk dijual dan disumbangkan jika dirinya tak pernah kembali, serta meminta maaf kepada Gayong karena selalu memberikan harapan kepadanya. Hingga setelah berpamitan kepada kedua bawahannya, Guwon pun langsung pergi ke tempat yang tak diketahui oleh siapapun. Sementara Dohi sepeninggalnya Guwon mencoba menjalani aktivitas seperti biasa dengan selalu bekerja lebih giat serta sering pergi bersama para bawahannya. Hal itu Dohi lakukan karena dirinya ingin berusaha menghilangkan bayang-bayang Guwon. Sebab ketika Dohi sendiri, dirinya selalu merasa jika Guwon berada di dekatnya dan hal itu membuatnya sedih. Sekretaris Shin yang mengetahui jika Dohi mencoba kuat walaupun di dalam hatinya hancur, kemudian memberikan nasihat kepada Dohi untuk tak mencoba berusaha kuat. Sebab yang harus Dohi lakukan adalah jujur kepada dirinya sendiri mengenai pilihan yang terbaik yang diinginkan hati Dohi. Sebab jika salah mengambil keputusan, maka nantinya Dohi akan merasakan kekecewaan yang tak berujung. Mendengar nasihat Sekretaris Shin, Dohi pun pada akhirnya menuruti kata hatinya, yaitu bersama Guwon. Untuk itu Dohi pun mendatangi kediaman Guwon, di mana di sana keinginan Dohi untuk kembali bersama Guwon semakin besar ketika melihat foto yang disimpan Guwon diam-diam, yaitu foto ketika mereka melakukan percumoyan untuk pertama kalinya saat di stasiun, membuat Dohi tak bisa membendung air matanya saking kangennya kepada Guwon. Hingga Bokyo yang melihat Dohi sedih kemudian memberikan kalung milik Guwon yang Guwon tinggalkan sebagai sedikit obat bagi Dohi. Yang mana ketika Dohi memakai kalung itu ketika di rumahnya, dirinya pun langsung memimpikan mengenai masa lalunya dulu ketika Guwon masih menjadi manusia. Yang mana saat itu dirinya yang merupakan seorang wanita penghibur kaum bangsawan selalu mendapatkan penghinaan sebab memiliki sifat dingin, hingga Dohi tanpa sengaja bertemu dengan Guwon yang merupakan pangeran kerajaan di sebuah sungai. Hingga karena keduanya sering bertemu serta Guwon walaupun seorang pangeran, tetapi malah ingin hidup bebas, membuat Dodohi memiliki perasaan kepada Guwon. Begitupun dengan Guwon yang begitu kepincut karena Dodohi yang memiliki keinginan agar semua orang tak dibedakan oleh kasta. Hingga sebuah kejadian tragis terjadi di mana ketika keduanya sudah memiliki perasaan satu sama lain, Dodohi yang menganut ajaran Kristen ditangkap oleh pasukan kerajaan ketika Guwon sedang tak ada. Dengan tuduhan, Dodohi menghasut Guwon agar mau ikut ajaran yang ia anut, dan hal tersebut merasa akan mengancam silsilah kerajaan yang telah ada. Karena itu Dodohi pun dieksekusi dan dilihat oleh Guwon. Mengetahui itu semua membuat Dodohi semakin ingin bertemu dengan Guwon karena ternyata alasan Guwon menjadi iblis dikarenakan dirinya. Teringat dengan sungai tempat mereka pertama kali bertemu, Dohi pun langsung berusaha pergi ke sana karena yakin Guwon berada di sana. Namun ketika akan pergi tanpa diduga, si Koplok Sukmin langsung menyergapnya dan membawa Dohi ke sebuah tempat di mana si Sukmin ternyata kini memiliki rencana, yaitu membuat Guwon hancur dengan memanfaatkan Dodohi. Hingga ketika Dodohi akan dipateni, Guwon seketika muncul dengan ekspresi wajah yang sangat murka melihat Dodohi diperlakukan jahat oleh Sukmin. Seolah sudah tak peduli lagi dengan dirinya sendiri, Guwon pun langsung menggunakan kekuatannya untuk mempateni Sukmin. Akan tetapi Dodohi yang tak mau kehilangan Guwon berusaha mencegah Guwon agar tak mempateni Sukmin, sebab jika itu dilakukan maka Guwon akan terbakar menjadi abu dan menghilang selama-lamanya. Mendengar permintaan Dohi membuat Guwon tersadar dan akhirnya tak jadi mempateni si Koplok Sukmin. Namun tak lama Sukmin yang begitu bernafsu ingin menghancurkan Guwon tanpa diduga menggunakan senjata yang ia siapkan. Dodohi yang melihat itu malah mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Guwon, membuat Dodohi seketika meninggal.
meninggal. Guwon dengan sedikit kekuatannya langsung membuat si Koplok Sukmin Tutung lalu memutuskan untuk melanggar peraturannya yang lain, yaitu menghidupkan orang yang sudah meninggal demi bisa menyelamatkan Dodohi. Hingga dengan itu Dodohi pun bisa hidup kembali, namun tak lama dari itu Guwon perlahan terbakar menjadi abu tepat di hadapan Dodohi. Dimana sesudah itu Dodohi terlihat begitu terpukul karena kehilangan Guwon yang mengorbankan diri demi dirinya. Bahkan kini Dodohi seolah sudah hancur karena tak bisa berbuat apapun selain mengurung dirinya di rumah. Melihat kondisi Dodohi yang sangat hancur sepeninggalnya Guwon, Sokun dan juga Sekretaris Shin berusaha membujuk Dodohi agar bisa kembali seperti dulu. Namun semakin hari kondisi Dodohi malah semakin parah. Bahkan Dodohi yang tak pernah mau makan membuatnya harus dirawat. Hingga ketika malam Natal, Dodohi yang dulu pernah berjanji bersama Guwon untuk pergi bersama, Dodohi pun kemudian pergi ke sebuah pantai untuk mengenang Guwon. Di mana di sana Dodohi pun mengatakan jika dirinya ingin membuat kontrak agar Guwon bisa kembali, yang mana perkataan itu didengar oleh si ibu dewa. Dan dengan kekuatannya si ibu dewa pun pada akhirnya memutuskan untuk mengkabulkan keinginan Dodohi, yaitu menghidupkan kembali Guwon, sang pujaan hati. Melihat Guwon berada di sampingnya, Dohi pun tanpa pikir panjang langsung memeluk Guwon dengan sangat erat. Bahkan ketika di rumah, Dohi seolah tak mau kehilangan lagi Guwon walaupun untuk sesaat. Guwon yang melihat Dohi hancur ketika dirinya tak ada kemudian berjanji jika dirinya tak akan lagi pergi meninggalkan Dohi untuk selamanya. Guwon yang mengetahui jika dirinya bisa kembali adalah ulah si ibu dewa terlihat mendatangi si ibu dewa untuk berterima kasih serta menanyakan alasan kenapa si ibu dewa melakukan itu. Si ibu dewa pun kemudian menjawab jika dirinya hanya mengabulkan permintaan Dodohi yang membuat kontrak. Tetapi kali ini karena dirinya telah kalah taruhan dengan Guwon sebelumnya, maka Dohi tak perlu membayar kontraknya sebab dirinya pun merasa terkesan dengan tekad dari Dodohi serta Guwon. Sekembalinya Guwon, Dodohi yang masih penasaran dengan kontrak yang dibuat ayahnya dulu dengan Guwon kemudian menanyakan hal itu. Guwon pun kemudian menjawab jika kontrak yang dilakukan ayah Dohi yaitu demi menyelamatkan Dohi. Sebab saat itu Dohi yang masih berada di dalam kandungan ibunya hampir mengalami keguguran. Mendengar itu Dohi pun merasa regreg sebab ternyata Guwon sudah menyelamatkannya sedari dulu. Hingga setelah itu kini terlihat Dodohi yang bisa beraktivitas seperti dulu. Bahkan kini raut kebahagiaan dipancarkan oleh Dodohi yang membuat semua orang merasa bahagia melihat itu. Guwon sendiri tak lupa mendatangi restoran Jungsun, si ketua mafia, yang mana kedatangan Guwon sangat disambut hangat oleh para gerombolan mafia yang telah insaf. Sementara Dohi yang teringat jika Sukmin masih merasa jika dirinya menang, terlihat mendatangi Sukmin di penjara untuk mengatakan mengenai Guwon yang kembali dan kelakuan jahat yang dilakukan Sukmin malah menghancurkan dirinya sendiri. Mendengar itu, Sukmin pun kageloan karena menyadari jika dirinya telah gagal dalam segala urusan. Di sisi lain, Gayong yang ingin sepenuhnya move on dari Guwon memutuskan untuk pergi ke Inggris serta belajar mengenai teater. Guwon yang mengerti mengenai keputusan Gayong hanya bisa memberikan sebuah payung sebagai kenang-kenangan. Gayong sendiri ketika akan pergi ke bandara, dirinya teringat dengan masa lalunya. Untuk itu Gayong pun pergi ke rumah masa kecilnya yang di sana Gayong melihat seorang bocil yang ketakutan karena jadi korban KDRT ayahnya sama seperti dirinya dulu. Untuk itu Gayong pun membantu si bocil itu, dan ketika melihat bocil itu yang membutuhkan bantuan, Gayong pun memutuskan untuk tak jadi pergi karena ingin membuat si bocil itu bahagia seperti dirinya dulu yang diselamatkan oleh Guwon. Sementara itu ternyata sedari dulu Sekretaris Shin sebenarnya sudah menjalin asmara dengan Bokyu, di mana mereka pun terlihat sudah tak malu memperlihatkan hubungan mereka di hadapan orang lain. Singkat cerita 4 bulan pun berlalu, di mana sang lakon utama kita masih menjadi iblis yang mengincar manusia untuk menjalin kontrak dengannya. Tetapi kali ini berbeda sebab Guwon hanya mengincar orang-orang jahat yang memang harus diseret ke neraka. Sementara di perusahaan Mirai Group, ternyata yang jadi komisaris bukanlah Dodohi melainkan Sukun. Karena Dodohi memutuskan untuk memberikan jabatan komisaris itu kepada Sukun karena dirasa Sukun lebih pantas darinya. Terlebih lagi Dodohi kini punya kesibukan lain, yaitu mengawasi Guwon suaminya karena takut digebet wanita lain. Dan karena kebucinannya kepada Guwon membuat Guwon tak bisa leluasa bergerak, sebab kini dirinya menjadi susis, suami takut istri. Bahkan tak bisa melarang Dodohi yang mempercantik buku iblis miliknya menjadi lebih unyu. Akan tetapi walaupun kini keduanya selalu bertengkar layaknya suami istri pada umumnya, namun di dalam hati mereka rasa cinta yang sangat dalam telah terukir di dalam hati sanubari mereka masing-masing sampai maut memisahkannya. 사랑해. 제일 미운 것도 넌데 넌 내 희노애락이야. 인간들이란
같아서